Bab 581. 6 bulan telah berlalu semenjak Ronan meninggalkan kastil segel iblis, dan semuanya tetap sama. Para pelayan boneka melakukan pekerjaan sehari-hari mereka tanpa absen sehari pun dan mengulang proses yang sama berulang-ulang kali. No 8,430 juga sama ketika dia mengawasi para pelayan boneka tak bernama itu, tetapi S hampir siap untuk memulai penyerbuan di kuil iblis. Dalam 6 bulan ini, ia tampak seperti nomor 8430 pada siang hari, sedangkan pada malam hari, ia akan merencanakan perampokan ini. Dan setelah memeriksa setiap detail, ia sekarang 70% yakin dalam melakukan perampokan ini dan melarikan diri sebelum seorang pun menyadarinya. Hari ini, S sedang memeriksa kebun herbal setiap hari ketika telinganya menjadi waspada saat mendengar sedikit keributan dari luar. Meskipun gerbang istana ditutup, dia masih bisa mendengar suara para kesatria berbaris. Apa yang sedang terjadi? Mata S berkedip karena ketidakpastian, tetapi dia berpura-pura tidak terpengaruh oleh hal itu. Menjadi pelayan boneka tidaklah mudah. Mereka tidak dapat mengutamakan apapun sebelum tugas mereka kecuali diperintahkan oleh kekaisaran. Jadi, jika dia menunjukkan rasa ingin tahu tentang hal lain, dia tahu dia akan ditangkap. Sejak hari Ronan pergi, S punya firasat bahwa dirinya atau seluruh istana sedang diawasi. Jadi dia semakin waspada dan tidak berani menunjukkan kekurangan apapun dalam tindakannya. Apakah para ksatria istana bagian dalam pindah dari pos mereka karena suatu alasan? Mata S berbinar. Dari suaranya, jumlahnya hampir 100 orang, dan menurut Ronan, hanya ada 500 pengawal kekaisaran dan 500 pelayan boneka berpangkat tinggi yang menjaga dinding pintu masuk ke istana bagian dalam. Jumlah ini seharusnya banyak, tetapi beberapa ksatria kekaisaran dikirim untuk bergabung dalam pencarianku. Hanya jika seseorang dari istana bagian dalam hendak meninggalkan wilayah itu, para penjaga itu akan mengawal mereka. Namun, siapa orangnya dari tempat bagian dalam karena yang tinggal hanya kaisar atau permaisuri atau pangeran termuda yang masih belum menyerahkan istananya di istana kaisar bagian luar, S berpikir keras saat pikirannya bekerja secepat kilat. Bagaimanapun, formasi mereka mungkin akan terganggu malam ini dengan perombakan posisi mereka. Haruskah aku pindah malam ini? Jantung S berdebar kencang saat dia mempertimbangkan pilihannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kastil segel iblis. Satu regu yang terdiri dari 100 ksatria berpakaian baju besi hitam yang mengancam dengan lambang keluarga kekaisaran sambil memegang tombak panjang di tangan mereka bergerak dalam formasi melingkar. Di tengah formasi ini terdapat kereta kuda yang indah dengan lambang keluarga kekaisaran juga. Mereka berbaris menuju pintu keluar istana kaisar. Berhenti di situ. Sebuah suara dingin penuh wibawa terdengar saat ini. Kereta lain muncul di pandangan semua orang dan membawa lambang keluarga kekaisaran. Para ksatria kekaisaran itu tidak punya pilihan selain berhenti karena mereka tahu siapa pemilik suara dan kereta ini. Dan mereka tidak bisa mengabaikan orang ini begitu saja. Pintu kereta yang menghalangi para ksatria kekaisaran yang berbaris itu terbuka, dan keluarlah seorang iblis bertopeng dengan mengenakan jubah pangeran berwarna hitam. Dia tidak lain adalah pangeran iblis pertama, Martian. Orang Mars itu menatap dingin ke arah kereta di tengah dan bertanya dengan nada dingin disertai sedikit amarah, siapa yang ada di dalam kereta istana bagian dalam itu? Ini aku, adik perempuan kesayanganmu, kakak kekaisaran pertama. Lama tak berjumpa. Suara lembut Leona terdengar saat itu di dalam kereta. Tatapan mata Martian berubah dingin, dan dia mencibir, sepertinya kau baik-baik saja bahkan di dalam tahananmu, kakak ketiga. Kau bahkan bisa menikmati perjalanan di kereta istana bagian dalam. Aku tidak akan melakukannya jika aku mendapatkan perlakuan yang sama jika aku menyeret wajah keluarga kita ke dalam lumpur. Martian tidak menahan diri untuk tidak menghina dan marah. Dia benar-benar jengkel ketika mendengar bahwa Leona akan dibebaskan dari apa yang disebut sebagai penahanannya dan kembali ke institut untuk menyelesaikan kelulusannya. Ia, sebagai seorang pangeran pertama, tidak pernah benar-benar diperlakukan seperti pangeran pertama sama sekali. Sebaliknya, Leona lah yang mendapatkan perlakuan itu atau bahkan kasih sayang yang lebih dari orang tua mereka. Hal ini tentu saja membuat anak-anak lainnya geram, terutama pangeran pertama,
yang melihat Leona sebagai musuhnya yang telah merampas hak kesulungannya. Ia bahkan lebih takut bahwa suatu hari nanti Leona akan merebut tahta Kaisar Iblis jika hal ini terus berlanjut. Dia pikir itu akan mengakhiri kemegahannya setelah kesalahan Leona, dan dia akan mempunyai kesempatan untuk bangkit. Tetapi sekarang, setelah melihat para kesatria itu mengawalnya keluar, dia tahu bahwa selama ini dia salah, tidak ada yang berubah, dan Leona tetap unggul. Setelah kata-kata mengancam dari Martian, keheningan menyelimuti sekitarnya. Para kesatria itu tidak berani bernapas dengan berat karena mereka tahu masalah ini hanya urusan kekaisaran, dan mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri dengan ikut campur. Terutama jika itu menyangkut pangeran pertama atau putri ketiga. Semua orang tahu tentang status aneh mereka di wilayah kekaisaran, karena anak sulung harus diperlakukan seperti Leona diperlakukan sejak lahir, tetapi tidak ada seorang pun yang berani ikut campur dalam masalah ini dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak tahu. Namun hari ini, tampaknya Pangeran Iblis pertama akhirnya kehilangan kendali. Kakak pertama, bagaimana kalau kamu masuk ke dalam, dan kita akan berbicara seperti saudara kandung. Itu tidak pantas untuk statusmu. Sebelum Leona sempat menyelesaikan kalimatnya, aura Mars tiba-tiba meledak saat dia berteriak keras, diam. Jika kau peduli dengan status, maka keluarlah dan berlututlah di hadapanku, kakak pertama. Pangeranku, Belati tiba-tiba muncul. Suaranya dipenuhi kengerian. Dia tidak pernah menyangka Martian akan melewati batas seperti ini, seolah dia tidak peduli lagi dengan wajahnya dan konsekuensi apapun. Dagger paling mengenal Martian karena dia benar-benar melihat anak laki-laki itu tumbuh, dan dia tahu kemarahan terhadap Leona dan orang tuanya telah lama terpendam di hati Martian. Bahkan kemarahan itu mulai memengaruhi pikirannya. Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga kekaisaran. Dasar budak rendahan. Tangan Martian tiba-tiba menyala dengan kilatan hitam saat dia meninju Dagger, yang muncul di sampingnya dengan tatapan khawatir di matanya. Dia bisa menghindarinya jika dia mau, tetapi apakah dia berani? Tidak. Dia terlempar ke kereta oleh pukulan itu dengan kekuatan yang setara dengan alam manifestasi. Aura Mars mulai meningkat saat petir mulai menyambar sekujur tubuhnya. Fokusnya beralih ke para ksatria kekaisaran lagi, dan dia mulai berjalan menuju kereta. Minggir, ini urusanku dengan dia. Suaranya yang dingin dan mengancam terdengar dari sekitar. Namun, sebelum Martian dapat berjalan 2 langkah, ia berhenti karena seorang pelayan boneka muncul dengan topeng hitam dan emas 2 meter dari Martian. Lebih jauh, sebuah angka terukir di topengnya, 3. Pelayan boneka itu membungkuk ke arah Martial dan berkata dengan suara tuanya, tanpa emosi apapun, yang mulia raja, panggil Anda ke aula tahta. Hahaha, nomor 3, dasar anjing rendahan, beraninya kau menghalangi jalanku sekarang. Kalau kau punya nyali, serang saja aku. Martian tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju tanpa ragu. Lancang. Pada saat ini, suara gemuruh yang marah bergema di seluruh wilayah kekaisaran. Semua orang terkejut karena mereka tahu hanya satu orang yang bisa mengeluarkan suara seperti itu, yaitu Kaisar Iblis. Namun, suara itu belum berakhir. Detik berikutnya, cahaya gelap tiba-tiba turun dari langit dan mendarat tepat di atas Pangeran Kekaisaran pertama. Pangeran Kekaisaran pertama mungkin kuat, tetapi saat petir itu menyambarnya, ia jatuh ke tanah di dalam kawah hangus yang gelap. Keheningan mematikan meliputi seluruh wilayah kekaisaran. Nomor 3 bergerak saat itu juga dan mengangkat Mars yang tak sadarkan diri itu sebelum desahan sedih keluar dari topengnya. Semuanya, lanjutkan apa yang kalian lakukan. Dagger, kalian boleh kembali untuk memulihkan diri. Pangeran pertama akan tinggal di istana bagian dalam untuk sementara waktu. Selesai mengucapkan nomor 3, menghilang dengan Martian di bahunya. Baiklah, kenapa kalian semua tertidur? Teruskan saja. Suara lembut Leona terdengar. Sepertinya dia tidak tahu apa yang telah terjadi atau tidak peduli. Tidak ada yang tahu. Para ksatria itu menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak dengan ketakutan yang masih terlihat di mata mereka, dan mereka semua memutuskan untuk tidak menyinggung putri iblis ketiga di masa mendatang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S mendengarkan semua suara itu dengan penuh perhatian dan merasa takjub dengan kejadian yang tiba-tiba itu.
Dia melihat dengan jelas kilat menyambar dari langit dan hatinya menjadi dingin hanya dengan memikirkan bagaimana Kaisar Iblis mengirimkan kilat itu dari jarak bermil-mil jauhnya. Namun, ia juga menemukan sesuatu saat matanya berbinar. Jadi, Leona yang dibebaskan, ya. Lebih jauh, pangeran pertama ini, entah berani atau tidak, telah kehilangan akal sehatnya hingga menyebabkan keributan seperti itu. Atau ada film lain. Menurut Ronan, pangeran pertama ini cerdik dan tenang, yang tidak cocok dengan kepribadiannya. S merenung. Namun di saat berikutnya, kilatan tekad bersinar di matanya, apapun itu tidak mengubah fakta bahwa formasi para kesatria itu akan terganggu malam ini, dan yang lain akan memperhatikan pangeran pertama, terutama Kaisar. Bab 582. Bayangan malam turun di wilayah kekaisaran, dan kecuali insiden dengan pangeran iblis pertama, semuanya berjalan seperti biasa. Di kastil segel iblis, para pelayan boneka dikembalikan ke tempat tinggal mereka setelah pekerjaan rutin mereka. Namun, malam ini ditakdirkan menjadi malam yang jauh dari kata damai bagi nomor 8430, yang tengah menatap langit mendung gelap karena angin dingin musim dingin yang membuat udara menjadi dingin. Tidak ada cahaya bulan, iya. Bibir S sedikit melengkung saat mata biru gelapnya bersinar dengan tajam, sepertinya alam pun membantuku. Sambil terkekeh pada humornya sendiri, dia menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan jendela dan mematikan lampu di ruangan itu. Pada saat ini, pakaian No 8,430 tiba-tiba mulai berubah ketika warna hitam pekat menyebar, dan ukurannya juga mulai berubah. Jubah pendek dan longgar itu segera berubah menjadi atasan dan bawahan hitam ketat dengan motif biru tua yang misterius sebelum benar-benar menghilang di balik kain. Simbol burung hantu yang megah berkilauan dalam warna biru tua di bagian belakang sementara tudung panjang berada di atasnya. Tinggi badan No 8,430 pun mulai berubah, dari yang tadinya 2,6 meter, kini menjadi 6,4 kaki, dan bentuk tubuhnya yang kekar pun berubah pula menjadi lebih ramping dan kencang. Topeng hitam putih di wajahnya kembali menjadi topeng wajah seribu, memperlihatkan mata biru gelap bak langit berbintang di malam hari. S lalu mengenakan tudung panjang di atasnya, sesuatu yang sudah lama tidak dikenakannya. Merasa diriku sendiri lagi. S tersenyum di balik kap mesin sebelum tatapannya berubah tajam. Ayo kita mulai pertunjukan ini. Dia berbalik ke arah di mana istana kaisar bagian dalam dan jimat surgawi langkah luar angkasa muncul di tangannya. Saat dia mengaktifkannya, ruang bergetar, dan dia menghilang dari ruangan. Ini menandai dimulainya penyerangan ini, dan tidak ada jalan kembali. Dia akan berhasil dan melarikan diri atau gagal dan menderita bujukan dari semua setan gila. 1000 meter dari tempat tinggal pelayan di arah dalam istana, ada lorong panjang yang benar-benar sunyi. Namun, pada saat ini, ruang beriak sebelum sosok berkerudung S muncul. S merasakan sedikit sakit di kepalanya saat penglihatannya kabur. Aku masih belum terbiasa dengan teleportasi ini. Dia sudah lama menduga akibat seperti ini akibat penggunaan jimat surgawi dari percobaannya sebelumnya, jadi dia cepat-cepat mengedarkan ki-nya untuk memulihkan diri dan mengaktifkan kemampuan silumannya, lalu menghilang dari pandangan. S memandang sekeliling dan tersenyum puas, tepat seperti yang kuukur, aku muncul di tempat yang tepat, dan bahkan jika ada yang mengawasi tempat tinggal pembantu, mereka tidak akan bisa menemukan hilangnya No 8,430 kecuali mereka masuk ke kamarnya atau bisa merasakan gelombang ruang. Ia telah merencanakan dan menghitung selama lebih dari 9 bulan, dan selama ia tidak melewatkan sesuatu pun, ia 80% yakin dapat melaksanakan seluruh usaha ini. S kemudian berbalik ke arah tembok istana bagian dalam, yang berjarak sedikit lebih dari 2 mil dari jalan setapak, dan menggunakan langkah kilatnya untuk bergerak. Saat melewati jalan demi jalan, dia terus melihat peta takdir hidup yang aktif. Meskipun itu cukup menguras ki, dia tahu peta takdir hidup adalah jaminan terbesarnya untuk menghindari bahaya. Saat dia berada sekitar 1 mil jauhnya dari tembok bagian dalam istana, dia melihat titik takdir merah 2 jalan jauhnya, jadi dia langsung mengambil rute lain. Namun dia baru berjalan sejauh 200 meter pada rute alternatif ini ketika dia melihat 4 titik takdir merah menyala di ujungnya. Bagaimana bisa semudah ini? S tersenyum kecut, karena kedua rute terhalang,
dan aku tidak ingin mengambil risiko melewati titik pengawasan ini. Aku harus menggunakan langkah ruang lainnya. S telah lama mempersiapkan diri menghadapi titik-titik pengawasan di jalan menuju istana bagian dalam, dan menurut Ronan, ada formasi tingkat 7 yang diaktifkan di titik-titik tersebut sepanjang waktu, dan mereka adalah rintangan terbesar di depan tembok istana bagian dalam. Jadi, S tidak ragu-ragu, lalu dia menggunakan jimat surgawi lainnya setelah menyesuaikan posisinya. 1000 meter jauhnya terdapat padang rumput tanpa tembok, dan hanya ada satu jalan menuju gerbang tertutup istana bagian dalam, sedangkan tembok setinggi 500 meter mengelilingi istana bagian dalam. S muncul di bidang kaca ini, tetapi ekspresinya berubah karena seluruh bidang ini tampak hitam di peta takdir. Itu adalah lokasi takdir hitam. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia menggunakan jimat surgawi lainnya dan menghilang ke arah istana bagian dalam. Saat S menghilang, cahaya gelap tiba-tiba bersinar di tempatnya berdiri sesaat sebelum bidang kaca kembali ke keadaan tenang. Namun, sosok samar segera muncul di tempat itu saat dia bergumam dengan tidak yakin, mengapa formasi fraksi jiwa menangkap seseorang yang berdiri di atasnya sesaat. Atau itu hanya alarm palsu. Sebaiknya aku memindai area itu. Seluruh bidang kaca di sekeliling tembok dan bahkan jalan diawasi oleh formasi fraksi jiwa raksasa tingkat 7 yang dapat mendeteksi siapapun yang berada di bawah penggarap alam kesadaran hukum tingkat menengah atau harta karun tersembunyi di bawah tingkat menengah 7. Formasi itu tetap aktif di area ini kecuali seseorang dipanggil atau meninggalkan istana bagian dalam. Bahkan dinding luar pun terdeteksi oleh formasi ini. Kalau terlambat sedikit saja, formasi ini akan memberikan soul shock yang mengerikan, yang akan menjadi akhir dari serangannya. Di sisi lain tembok bagian dalam terdapat ladang tanaman herbal untuk menyegarkan udara, dan tidak ada formasi tingkat 7 yang aktif karena memang tidak diperlukan. Sebab, bahkan pada waktu-waktu seperti ini, para pelayan boneka sedang beraktivitas, dan mereka semua, paling tidak, termasuk golongan menengah yang bekerja di ladang-ladang tanaman obat ini, belum lagi patroli para ksatria kekaisaran yang kuat serta para pelayan boneka golongan atas yang ada di dalam istana. Pada saat ini, hanya beberapa ratus meter dari tembok istana bagian dalam, sosok S muncul di tengah ladang tanaman obat. Matanya terpaku pada peta nasib, dan saat dia melihat area itu hanya berwarna merah, tidak hitam lagi, dia menghela napas lega. Hampir saja, matanya berbinar ketakutan karena dia tidak diberitahu ada formasi seperti itu di padang rumput itu. Mungkinkah mereka merahasiakan formasi itu dari para pangeran? Mungkin saja, tebaknya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia sudah berada di dalam istana dalam, dan tempat ini benar-benar berbeda. Meskipun saat itu malam, seluruh tempat itu diterangi lampu seperti siang hari, dan dia melihat sebuah bangunan megah terbuat dari marmer putih bersih dan penuh dengan karya seni yang indah setengah mil jauhnya dari tempatnya berdiri. Istana Kaisar Dalam. Mata S berbinar karena sedikit kegembiraan, dan dia harus mengakui bahwa istana ini cukup besar sekarang setelah dia mendekatinya. Ada pilar dan bangunan kecil di kedua sisi jalan marmer, dan S saat ini berdiri di dalam struktur tersebut. S tahu sekarang bahwa ia harus sangat berhati-hati dan tidak bisa begitu saja berteleportasi, atau ia mungkin akan muncul di hadapan suatu keberadaan tersembunyi yang mengerikan. Ia hanya memiliki gambaran umum istana bagian dalam, bukan area inti. Lebih jauh lagi, S tidak ingin pergi ke area inti, dan dia hanya perlu berada dalam jarak 10 mil dari kuil iblis untuk mengaktifkan jimat pencopet acaknya. Jadi, dia hanya perlu memasuki lorong dalam istana, yang merupakan batas inti istana, dan dia akan bisa mengaktifkan jimat surgawi. Namun ketika melihat jalan yang terang benderang dan peta nasib berwarna merah, S tahu bahwa masuk ke dalam tanpa menarik perhatian siapapun adalah tindakan yang salah. Sekali lagi, S menarik napas dalam-dalam sebelum mengaktifkan jimat surgawi lainnya, dan juga mengaktifkan jimat penyembunyian tingkat 5. Dia hanya punya 2 jimat seperti itu yang dia curi dari pelelangan. Mereka hanya dapat bertahan selama lebih dari 2 menit, jadi ia harus menggunakannya dengan hati-hati. Saat berikutnya, S muncul tepat di tengah-tengah lorong yang luas dan indah, dan ketika dia melihat peta takdir yang masih berwarna merah tua, dia tidak berani ceroboh.
Walaupun dia tidak dapat melihat di mana dia berada di lorong yang sempit ini, dia sebenarnya berada di dalam area luar istana bagian dalam. Namun, ia tidak berani melanjutkan perjalanannya secara acak lagi dan bersembunyi di balik pilar putih tebal. Ia akan menunggu seseorang lewat di sini selama setengah jam untuk mencuri ingatan mereka, dan jika dalam setengah jam ini tidak ada yang muncul, ia akan melanjutkan perjalanan untuk mencari mangsanya. Terlebih lagi, penggunaan begitu banyak keterampilan dan peta nasib membuatnya tertekan, jadi dia perlu istirahat, dan tempat ini sempurna untuk memulihkan diri. Sistem, kalau aku masih belum mendapatkan bola petir itu, S mengirimkan pesan ancaman dalam benaknya ke sistem, tetapi seperti biasa, dia diabaikan. Hanya 10 menit setelah S bersembunyi di lorong, terdengar suara langkah kaki. Bab 583. Hanya 10 menit setelah S bersembunyi di lorong, suara langkah kaki terdengar, membuat S waspada karena dia bahkan tidak berani bernapas. Setelah itu, seorang pelayan boneka memegang nampan emas berjalan keluar dari sisi lain. Setelah merasakan bahwa kultivasinya berada dalam jangkauan penyelidikan jiwanya, S segera menggunakannya tanpa diketahui oleh pelayan boneka berjalan. Pelayan boneka itu tidak menyadari bahwa ingatannya tentang istana bagian dalam telah dirampas oleh pencuri saat ia berjalan tanpa ekspresi menuju tujuannya. Menjadi lebih percaya diri saat dia melihat tidak ada penjaga di dalam, dia mulai mengikuti pelayan boneka itu secara sembunyi-sembunyi sambil menggabungkan ingatannya dan memprosesnya secepat kilat. Semakin banyak kenangan yang dia kumpulkan, semakin tenang pula dirinya. Dan setelah mengikuti pelayan boneka itu ke sebuah lorong dengan pintu besar di tengahnya, dia berhenti dan meninggalkan pelayan boneka itu karena sudah sesuai dengan tujuannya. Ternyata dia masih berada di aula masuk istana dalam, dan pelayan boneka itu sedang menuju dapur kekaisaran. Maka, S pun berbalik dan berjalan menuju ke dalam istana yang luas itu, bagaikan sebuah labirin, dan tanpa pengetahuan mengenai jalan-jalan itu, ia bisa saja menemukan jebakan atau ahli tersembunyi, atau lebih buruk lagi, menemukan dirinya di depan seorang pelayan boneka berpangkat tinggi dengan 2 jari. Dia harus mengakui bahwa seluruh istana ini dipenuhi dengan jebakan dan ahli tersembunyi yang bekerja di bawah Kaisar Iblis. Siapapun yang ingin menyerang tempat ini mungkin lebih baik bunuh diri saja. S senang karena dia tidak perlu pergi kemanapun di dekat kuil iblis karena area itu benar-benar misterius dan tertutup bagi siapapun. Bahkan anggota keluarga kekaisaran tidak dapat mendekatinya. Saat S terus bergerak masuk jauh ke dalam istana, dia merasa tegang tetapi juga bersemangat karena target hampir berada dalam jangkauannya. Setelah menyelinap selama setengah jam dan melewati berbagai lorong, ia muncul di sebuah jalan setapak yang terbuka, dan sebuah jembatan marmer terhubung ke sisi lain istana. Namun S tidak berani menginjakkan kaki di jembatan ini karena di peta takdir jembatan tersebut sudah ditandai hitam pekat, bahkan seluruh area mengarah ke warna hitam pekat dan area merah berakhir di sini. Ini adalah jembatan yang mengarah ke inti istana kekaisaran dan juga tempat tinggal kaisar dan permaisuri serta perpustakaan kekaisaran dan mungkin perbendaharaan kekaisaran. Tidak ada seorang pun yang pernah menyusup ke istana kekaisaran sebelumnya, apalagi sampai saat ini. Namun tujuan S juga adalah tempat ini karena dia sekarang dapat melihat kuil iblis hitam dari sini, yang berada tepat di belakang kehancuran besar istana inti. Dari ingatan pelayan boneka, S tahu tidak akan ada seorang pun yang datang ke sini kecuali dipanggil, dan saat itu sudah tengah malam, jadi kemungkinan seseorang menyeberangi jembatan ini dari kedua sisi hampir nol. Meski begitu, S masih tidak berani lengah dan kembali ke aula dan mulai memulihkan ki-nya sambil bersembunyi. Dia ingin berada dalam kondisi prima untuk rencana pelariannya karena itu adalah bagian tersulit dari seluruh serangan ini. Menyusup ke istana kekaisaran lebih mudah daripada melarikan diri sambil merampok sesuatu dari kuil iblis atau lebih buruk lagi dari kaisar iblis atau perbendaharaan kekaisaran karena ada kemungkinan harta karun acak itu berasal dari kedua belah pihak. Apapun asal harta karun itu, S tahu dia tidak bisa tinggal sedetik pun lagi dan harus keluar dari wilayah kekaisaran. 1 jam lebih telah berlalu dan S akhirnya membuka matanya karena jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menghirup napas dingin untuk menenangkan diri, tetapi ia tidak bisa karena ia tahu saat kebenaran telah tiba.
S mencapai jembatan lagi saat mata pencurinya terkunci pada kuil iblis. Saat berikutnya, sebuah jimat surgawi muncul di tangannya, inilah jimat pencopet acak. Sistem, gunakan jimat surgawi ini di area 10 mil di depanku dan bawakan aku bola elemen itu, sialan. Perintah S sambil menahan napas. Jimat surgawi lenyap pada saat ini, dan suara sistem berdering. Sama dengan. Random Pickpocket Heavenly Talisman telah diaktifkan di area sejauh 10 mil di depan posisi host saat ini. 10 detik hingga proses selesai. 9 detik hingga proses selesai. 8 detik. 7 detik. 6, sama dengan. Jantung S berdebar kencang saat ia menatap penghitung waktu dengan mata merah. Setiap detik adalah siksaan baginya. Jika bola unsur itu tidak muncul, dia mungkin benar-benar batuk darah hari ini. Tanda hubung. Kuil iblis benar-benar tertutup dari dunia luar, dan bagian dalam kuil iblis dipenuhi kabut hitam. Siapapun yang masuk tidak dapat melihat apapun, sebaliknya, kabut hitam ini adalah racun mematikan bagi setiap kultivator di bawah puncak alam kesadaran hukum. Di tengah kuil iblis ini, jauh di dalam kabut racun, terdapat patung Baphomet yang hitam pekat setinggi 100 meter yang melayang di atas tangga panjang, memberikan perasaan yang mudah didekati, dan siapapun yang melihatnya akan terdorong untuk berlutut. Sebuah altar hitam yang dipenuhi reruntuhan biru muda bersinar berada tepat di bawah patung Baphomet, di atas tangga. Pilar cahaya biru menjulang dari altar ini, dan terhubung dengan tongkat kerajaan besar di tangan patung Baphomet. Membuat tongkat kerajaan kristal panjang ini tampak sangat halus. Di puncak tongkat kerajaan yang panjangnya 50 meter ini terdapat sebuah titik cahaya menyilaukan yang terus-menerus bergerak dengan kilat gelap yang ganas. Tepat pada saat ini, tepat di atas titik petir yang menyilaukan tersebut, sebuah benang halus berwarna gelap tiba-tiba melesat dari dalam ruang itu sendiri, dan sesaat kemudian petir yang menyilaukan tersebut lenyap sepenuhnya. Dengan demikian, tongkat kerajaan yang bersinar itu tiba-tiba kehilangan cahayanya seolah-olah seseorang telah menghilangkan sumber energinya. Pilar cahaya itu juga hancur sebelum patung Baphomet yang melayang mulai bergetar, mengancam akan menghancurkan tangga. Apa? Suara kuno yang kebingungan tiba-tiba terdengar dari atas tangga altar. Tanda hubung. Pada saat ini, mata S memerah karena gentar saat dia melihat penghitung waktu hampir berakhir. Sama dengan. 2, 1. Tanda hubung. Jimat pickpocket acak telah berhasil dalam mencopet harta karun kelas 8. Harta karun itu telah dikirim ke tempat pencuri hidup. Tanda hubung. Hadiah. 100.000 poin pencuri. Tanda hubung. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat menengah, 1. Tanda hubung. Poin pencuri, 93.100.100. Tanda hubung. Sistem mendeteksi misi pekerjaan pencuri telah selesai. Tanda hubung. Silakan tinggalkan catatan perpisahan pencuri untuk melanjutkan. Waktu, 00, pukul 0.59. Tanda hubung. Catatan, tuan rumah hanya mempunyai waktu 1 menit untuk menulis dan memilih lokasi untuk catatan perpisahan pencuri. Atau jika waktu habis, sistem akan memilih atas nama tuan rumah. S tidak bisa diganggu dengan semua notifikasi saat ini, terutama dengan catatan perpisahan pencuri, yang seharusnya hanya muncul pada pencurian tingkat tinggi, tetapi penyelesaian misi pekerjaan memicunya. Tetapi menit itu adalah waktu pelariannya sebelum simbol pencuri muncul di kuil iblis besar itu. Meskipun dia tidak tahu harta karun kelas 8 apa yang dia curi, tapi jelas bahwa harta karun itu berasal dari kuil iblis karena misi pekerjaan juga telah selesai. Tepat pada saat ini, pemberitahuan lain berdering, yang membuat S hampir berteriak. Sama dengan. Sistem mendeteksi bola elemen petir di ruang pencuri tuan rumah. Apakah tuan rumah ingin memulai proses terobosan? Sama dengan. S tidak membiarkan kegembiraan ini menguasai dirinya.
Karena dia sudah mendapatkan apa yang mengambil semua risiko ini, sudah waktunya untuk melarikan diri sebelum seluruh wilayah kekaisaran menjadi berdarah untuknya. Sistem mengaktifkan sayap burung hantu hitam. Perintahnya cepat. S hanya mencoba Dark All Wings sekali sebagai Archie, dan ini adalah percobaan keduanya dan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Sama dengan. Dark All Wings telah dipanggil. Sayap burung hantu gelap awal. Deskripsi, mampu memanggil Wings of Dark All. Kemampuan, terbang. Status, aktif. Waktu, pukul 0:29:59. Sama dengan. Saat berikutnya, kabut hitam tiba-tiba merembes dari punggung S sebelum menyebar dan berubah menjadi sayap hitam pekat yang panjang. Saat lebar sayapnya mencapai 5 meter, perluasan itu terhenti karena sayap hitam legam yang megah itu terbentang di belakang punggung S, persis seperti simbol pencurinya. Kabut hitam mengepul dari sayap-sayap hitam halus ini, seakan-akan terbakar. Dengan pikiran, sayap itu tiba-tiba berayun, dan saat berikutnya, S tertembak keluar dari jembatan terbuka menuju langit yang gelap. Namun, S tahu ini tidaklah cukup, dan ia langsung mulai menggunakan langkah ruang saat ia muncul semakin tinggi dalam sekejap. Saat itu juga S melihat sesuatu yang membuatnya tercengang dan ngeri. Kuil iblis, yang puncaknya masih belum terlihat dalam pandangannya, tiba-tiba mulai bergetar ketika tekanan luar biasa turun ke seluruh istana kekaisaran, termasuk S, yang berada hampir 2 mil di langit. Jantung S berdebar kencang karena dia pikir jimat langkah ruang itu terlalu lambat. Tapi dia tahu seberapa cepat dia, tetapi di hadapan tekanan ini, dia merasa selambat semut. Pada saat ini, suara kuno yang dipenuhi dengan kemarahan tak terbatas terdengar di seluruh wilayah kekaisaran. Siapa yang berani mencuri tombol iblis imperial? Bab 584. Apa? Skepter. Jantung S berdebar kencang. Dia hampir mencapai puncak kuil iblis. Namun, bahkan dari ketinggian seperti itu, dia bisa merasakan aura mengerikan itu. Dia belum pernah merasakan kehadiran seperti itu sebelumnya. Bahkan hukuman surgawi pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ini juga menjelaskan mengapa kuil iblis dilarang, dan tidak ada yang berani mengganggu ras iblis. Ada ahli seperti itu yang tersembunyi di dalam ras iblis. Meskipun demikian, karena pihak lain masih belum menguncinya, ini berarti dia tidak tahu siapa yang mengambil tongkat kerajaan ini yang mungkin berhubungan dengan bola petir. Terlebih lagi, jika dia tidak memiliki jimat surgawi langkah luar angkasa, dia mungkin tidak akan mampu terbang di bawah tekanan itu, dan semakin rendah ketinggian dan statisnya, semakin tinggi kemungkinannya untuk dikunci oleh indera bela diri atau indera jiwa orang ini. Pada saat ini, S bahkan berada di atas awan gelap, karena ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi hingga dia benar-benar bisa menyentuh bintang-bintang, tetapi dia tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan ini, dan dia menggunakan jimat langkah luar angkasa ke-9-nya. Kuil iblis itu merupakan menara setinggi 10.000 kaki, dan S akhirnya melihat puncaknya. Ia terkejut ketika melihat pedang hitam pekat di ujung runcing menara kuil iblis. Terlebih lagi, pedang ini memancarkan sensasi tajam dan mengerikan meski jarak antara dia dan puncak mencapai ratusan meter. Mengapa pedang ini dibiarkan begitu saja di tempat setinggi ini? Ketertarikan S langsung memuncak karena dia tahu bahwa itu bukan pedang biasa. Tekanan yang menyesakkan itu masih ada, namun belum menguncinya, dan dia tahu, hanya dengan satu langkah ruang lagi, dia akan keluar dari formasi deteksi besar-besaran wilayah kekaisaran. Tetapi pedang itu menarik perhatian S, dan sifat pencurinya langsung bangkit meskipun situasinya gawat. Pada akhirnya, kewarasannya tetap menang karena dia tahu bahwa bangunan itu pasti memiliki formasi yang kuat, dan sekarang setelah dia memprovokasi keberadaan yang mengerikan itu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kecerobohan yang tersisa. Dia hampir berhasil melakukan pencurian paling berbahaya dalam hidupnya, jadi dia tidak boleh serakah. Selain itu, begitu dia menjadi kuat, dia selalu bisa kembali dan mengambil pedang itu tanpa peduli pada siapapun. Setelah melirik terakhir kali, dia mengaktifkan jimat langkah ruang angkasa lagi, dan saat berikutnya, dia muncul 1000 meter di atas puncak kuil iblis.
Anehnya, tekanan itu masih ada, tetapi entah mengapa Es tidak merasakan denyutannya lagi, seolah bahaya telah berakhir. Dengan ketinggian ini, Es bisa melihat seluruh domain kekaisaran, bahkan dari jarak sejauh itu, sensasinya sungguh terlalu ajaib. Setelah melirik pedang di bawahnya lagi, dia menuju ke utara sambil menggunakan jimat langkah ruang. Dia ingin meninggalkan domain kekaisaran sebelum waktu pemanggilan simbolnya habis. Pada saat ini, Es mendengar pemberitahuan. Sama dengan. Batas waktu catatan perpisahan pencuri telah berakhir. Waktu, 00, pukul 0. Tanda hubung. Sistem telah secara otomatis memilih catatan perpisahan pencuri terkenal secara acak dari pencuri surga di masa lalu. Sama dengan. Es mengangkat sebelah alisnya, surat perpisahan pencuri terkenal dari pencuri surga sebelumnya. Katakan padaku, apa itu? Ia merasa sangat penasaran, dan pada saat itu, sistem membalas, yang membuat mata Es terbelalak sebelum senyum bangga muncul di wajah pucatnya. Aku sangat setuju dengan catatan ini, hahaha. Tawanya yang seperti pencuri melayang di langit yang tak terbatas. Tanda hubung. Tepat sebelum Es terbang, di dalam kuil iblis, patung besar Baphomet tiba-tiba kehilangan kekuatan yang membuatnya melayang di udara setelah tongkat kerajaan dicuri dari intinya. Namun sebelum patung itu dapat menghantam altar hitam di tangga, seseorang bertopeng yang tingginya setidaknya 6 meter muncul di bawahnya dan memegangi seluruh patung dengan satu tangan, menghentikannya agar tidak menabrak altar. Orang raksasa itu tiba-tiba gemetar, bukan karena berat patung itu, tetapi karena marah dan tidak percaya. Dia berteriak, siapa yang berani mencuri tombol iblis kekaisaran? Saat berikutnya, simbol-simbol tiba-tiba muncul di ujung jari-jarinya tepat di bawah patung besar itu sebelum simbol-simbol itu mulai melayang di udara, menciptakan susunan yang rumit di udara tipis. Saat berikutnya, susunan kecil itu lengkap tanpa menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan dia juga menghilang dari tempatnya. Namun, seluruh patung sekarang seimbang pada susunan kecil itu tanpa menunjukkan tanda-tanda akan jatuh. Tanda hubung. Di luar, orang raksasa itu muncul, melayang di udara, dan pada saat berikutnya, suatu perasaan tak kasat mata mulai menyebar ke seluruh istana bagian dalam. Tepat pada saat ini, muncullah sesosok iblis bertopeng yang mengenakan jubah kaisar. Dia adalah Kaisar Iblis, diikuti oleh permaisuri iblis satu langkah kemudian. Keduanya terkejut melihat orang raksasa ini, dan mereka menundukkan kepala tanpa rasa tidak nyaman pada saat berikutnya. Leluhur, sapa mereka dengan hormat dan serempak. Leluhur iblis jelas tidak berminat untuk mengobrol dan berkata dengan dingin, apa yang kau lakukan? Apakah semua formasi di dalam domain itu tidak berfungsi? Seseorang baru saja mencuri tongkat iblis kekaisaran dengan beberapa harta karun angkasa. Apa? Bagaimana mungkin? Suara Kaisar Iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kekejaman. Apakah menurutmu aku perlu bercanda denganmu? Sudah kubilang kalian orang bodoh untuk menyelidiki gelombang ruang angkasa yang aneh itu berbulan-bulan yang lalu. Kalian semua tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Leluhur iblis berteriak karena dia semakin marah karena indera jiwanya tidak menangkap apapun. Sekarang cepat aktifkan formasi dan kunci seluruh wilayah kekaisaran. Tongkat iblis kekaisaran tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan. Aku akan segera menemukan orang bejat ini. Kaisar iblis dan permaisuri tidak berani membantah atau menunjukkan rasa tidak nyaman ketika mereka ditegur oleh leluhur iblis. Tetapi itu juga bukan salah mereka karena jika ini memang sepenting itu, leluhur iblis seharusnya bertindak sendiri hari itu, tetapi ia menyerahkan tugas ini kepada Leona, yang menunjukkan betapa penting tugas ini. Meskipun demikian, mereka merasa ngeri dengan terungkapnya tongkat iblis kekaisaran yang dicuri tepat di bawah hidung leluhur iblis dan formasi terkuat di seluruh benua. Tongkat iblis kekaisaran merupakan lambang kedaulatan suku petir hitam atas ras iblis. Tanpa tongkat ini, tidak akan ada penguasa, setidaknya tidak ada yang kuat. Karena tongkat iblis kekaisaran menyimpan seni kultivasi rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh penguasa satu generasi, dan seni rahasia itu sangat ajaib sehingga tidak bisa direkam pada apapun atau diajarkan secara lisan.
Tongkat iblis kekaisaran juga memiliki fungsi lain yang paling penting dan menyimpan rahasia inti keluarga kekaisaran. Jika kalah, maka ras iblis tidak akan punya modal untuk menantang iblis. Artinya, tongkat iblis kekaisaran dilindungi dalam keamanan kuil iblis dan selalu di bawah pengawasan leluhur iblis. Namun entah bagaimana, benda itu telah dicuri, dan penjaga menyalahkan para pekerja atas kesalahan yang ia buat sendiri. Namun, mereka bahkan tidak punya nyali untuk membantahnya. Kaisar Iblis segera mengeluarkan papan catur kristal, dan dengan pikirannya, seluruh papan catur itu tiba-tiba berubah menjadi hitam. Setiap formasi telah diaktifkan, dan aku akan mengeluarkan perintah kekaisaran hitam. Tidak seorang pun akan bisa pergi kecuali kita menemukan orang bejat yang bersekongkol melawan keluarga kekaisaran kita. Ucap Kaisar Iblis dengan nada mengancam saat dia mengaktifkan berbagai jebakan dengan papan catur. Suamiku. Pada saat ini, suara melengking permaisuri iblis yang mengerikan, seperti dia melihat hantu, mengejutkan leluhur iblis dan Kaisar Iblis. Apa? Kaisar Iblis bertanya dengan cepat sambil menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lihat, kuil, ada sesuatu yang muncul di kuil iblis. Serunya dengan suara mengerikan. Baik Kaisar Iblis maupun leluhur iblis secara naluriah memutar leher mereka untuk melihat kuil iblis. Meskipun saat itu malam, mereka semua adalah makhluk luar biasa dengan basis kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka dapat melihat dengan jelas seperti siang hari, terutama leluhur iblis. Tepat di bawah mata ketiga ahli teratas ras iblis itu, warna putih tiba-tiba muncul di dinding hitam kuil iblis. Itu terlalu menarik perhatian. Tak lama kemudian warna putih itu berubah menjadi simbol burung hantu besar, dan ada kata-kata menarik perhatian di sayapnya yang panjangnya ribuan kaki. Di sayap atas ada sebuah nama, Pencuri Langit. Di sayap bawah terdapat serangkaian kata-kata fakta yang mengesankan, penuh dengan kesombongan dan kegembiraan, yang membuat ketiga makhluk mengerikan itu merinding. Pencuri ditakdirkan untuk kehebatan. Tak lama lagi kata-kata itu akan bergema di seluruh dunia bagaikan badai petir dan muncul dalam mimpi buruk setiap orang. Bab 585. Es terbang atau berteleportasi selama 15 menit, menggunakan 152 jimat langkah luar angkasa, dan sekarang berada di pinggiran domain kekaisaran. Dia telah membuat 231 jimat langkah luar angkasa dengan semua bahan yang dimilikinya. Dan seluruh pencurian ini menghabiskan lebih dari 23 juta poin pencuri hanya untuk satu kesempatan mendapatkan bola unsur. Tetapi senyum di wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyesalinya. Tekanan dari Demon Ancestor sudah menghilang karena ketinggian, dan jarak yang berhasil ditempuh es dengan bantuan jimat langkah ruang. Namun, dia tahu dia belum keluar dari zona bahaya, sama sekali tidak. Pertama, sayap burung hantunya hanya akan bertahan selama 14 menit lagi, dan ia harus mendarat sebelum ia jatuh dan mati. Dari ketinggian ini, ia akan berubah menjadi bubur tidak peduli apa yang ia lakukan. Kedua, dia bisa melihat lambang pencuri berwarna putih dari ketinggian ini, dan dia tahu bahwa setan-setan itu sekarang ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping, bahkan miliaran karena dia telah menodai bangunan suci mereka. Kalau saja dia punya pilihan, dia lebih suka tidak mencetak simbol pencurinya di gedung itu sama sekali, tetapi dia tahu sistem akan lebih suka memberinya misi mustahil lainnya. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, ia harus meninggalkan benua iblis secepat mungkin sebelum iblis di wilayah kekaisaran selesai mencari wilayah kekaisaran. Dan setelah dia menemukan keberadaan mengerikan yang bersembunyi di dalam kuil iblis dan dia telah mencuri sesuatu yang sangat penting seperti tongkat iblis kekaisaran, keberadaan itu tidak akan tinggal diam lagi. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa bersembunyi dari keberadaan itu bahkan jika dia berhasil mencapai alam yang lebih tinggi. Itu firasatnya. Jadi, dia tidak ingin tinggal di benua itu sementara keberadaan semacam itu mengejarnya, dan sekarang itu menjadi masalah pribadi. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Es adalah wilayah kekuasaan kekaisaran terputus dari wilayah benua lainnya, dan hanya para iblis paling setia yang tinggal di sana, jadi mereka tidak akan menyebarkan berita tentang penghinaan total ini, atau semua gengsi mereka akan hilang sia-sia. Jadi, mereka tidak akan membuatnya terlalu kentara, tetapi tidak akan menghalangi mereka juga.
Itulah sebabnya Es harus meninggalkan benua iblis. Sedangkan untuk misi berantai terakhirnya, untuk saat ini dia akan menyerahkannya pada waktu. Pada saat ini, Es melihat kabut yang menyelimuti wilayah kekaisaran, yang juga berarti dia sudah dekat dengan negara iblis kerajaan. Namun matanya menyipit saat melihat siluet kecil beberapa ribu meter di bawah ketinggiannya. Meskipun gelap, ia dapat melihatnya dengan jelas karena simbol-simbol yang berkilauan di bawah kakinya dan pelat formasi yang terang benderang di tangannya. Mereka bereaksi terlalu cepat. Ekspresi Es meringis. Setan ini jelas ada di sini untuk menjaga perimeter ini, dan orang ini terlalu kuat baginya karena hanya kultivator alam kesadaran hukum yang bisa terbang. Satu-satunya yang menghibur adalah dia jauh di atas kemampuan terbang pihak lain, tetapi Es harus segera turun kecuali dia ingin mati secara tragis. Jadi, dia tahu dia tidak bisa pelit lagi dengan jimat langkah ruang angkasa. Dia harus segera menggunakannya untuk meninggalkan wilayah kekaisaran. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai berteleportasi lagi. Orang yang memegang platformasi itu tiba-tiba melihat ke atas langit yang berawan. Itu pasti imajinasiku. Bagaimana mungkin seseorang bisa terbang di atas kuil iblis? Kuil itu dibuat 200 meter lebih tinggi dari kapasitas ketinggian terbang seorang kultivator tingkat ke-8. Pencuri terkutuk itu tidak mungkin berada begitu tinggi di atas, atau formasi itu pasti sudah memberitahu yang mulia. Setan ini menggertakkan giginya saat melihat ke arah kuil iblis, yang kini mempunyai simbol pencuri putih dengan mata penuh kebencian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Pencuri terkutuk, kau tidak bisa melarikan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah menggunakan 20 jimat angkasa lagi, Es akhirnya bisa melihat ujung kabut itu, dan wajahnya pucat karena ketinggian serta kelelahan Ki yang disebabkan oleh sayap burung hantu hitam. Karena Dark All Wings menggunakan Soul Ki dan Martial Ki-nya secara bersamaan, pengalaman ini tidaklah baik. Sebaliknya, cadangan Ki-nya yang besar hanya cukup untuk memberinya waktu terbang selama 30 menit. Namun Es tidak tahu bahwa ketinggian tempat ia berada juga memengaruhinya. Jika ia tidak mengalami siksaan hukuman surgawi, ia pasti sudah pingsan sejak lama, apalagi harus menahan tekanan leluhur iblis dan terbang di ketinggian ini selama lebih dari 18 menit. Jimat langkah luar angkasa memainkan peran paling penting dalam semua ini karena Es tidak terbang sendiri tetapi berteleportasi dan hanya terekspos selama 1 atau 2 saat. Melihat zona aman telah tiba, dia menggunakan 5 jimat lagi untuk turun dan menghemat Ki untuk bergerak maju. Ketika dia hanya berada 1000 meter di atas permukaan tanah, dia merasa jauh lebih baik dan tepat pada saat ini. Gemuruh. Guntur mulai menyambar awan, dan tiba-tiba rintik-rintik hujan turun deras, seakan-akan langit sedang menangis. Es mencibir sinis, tidak akan pergi ke sana lagi dalam waktu dekat. Namun, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam saat ia bersumpah, namun suatu hari nanti, aku akan menjelajahi bintang-bintang dan rahasia surgawi di sana. Setelah melihat keindahan dari atas sana dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih tinggi dari yang dibayangkannya, ia kini semakin penasaran tentang apa yang ada di atas sana dan apakah surga berikutnya ada di dalam lautan bintang itu. Dia selalu penasaran dengan langit berbintang, dan ambisinya tidak lagi hanya langit fana. Es tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi tujuannya telah lama berubah dari kefanaan menjadi surgawi. Dia ingin menjelajahi rahasia surgawi karena, tanpa rahasia itu, dia pada akhirnya akan mati karena dia adalah musuh abadi surga. Dia bukan lagi bocah kurus kering dan naif dari kota bunga sungai. Dia sekarang adalah pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit dari Golden Skyward. Tak lama kemudian, kaki Es menyentuh tanah, dan dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Sistem nonaktifkan sayap ini. Perintahnya dengan kelelahan yang tergambar jelas di wajahnya yang pucat pasi. Sama dengan. Sayap burung hantu gelap telah dinonaktifkan. Sayap burung hantu gelap awal. Deskripsi, mampu memanggil Wings of Dark All. Kemampuan, terbang. Status, masa pendinginan. Waktu, 167:59. Sama dengan. Sayap hitam halus itu tiba-tiba lenyap dengan ledakan kecil,
dan S merasa lebih ringan secara mental dan fisik. Pakaiannya tiba-tiba berubah menjadi pakaian biru tua, dan dia mengambil wajah iblis api yang pernah ditirunya sebagai Archie. S langsung menuju ke selatan di tengah hujan badai, tetapi dia harus berhati-hati saat menjelajahi wilayah Akademi Iblis. Ia akan baik-baik saja jika ia tidak bertemu atau menginjakkan kaki di wilayah 4 lembaga iblis. Namun, ia masih akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tujuannya, dan ia tahu bahwa domain kekaisaran segera menyadari bahwa ia telah lama pergi. Jadi, mereka akan memulai perburuan di seluruh benua, dan kali ini, mereka tidak akan melewatkan satu batu pun. Itulah sebabnya, agar perjalanannya tidak terlalu berbahaya, ia akan menyeberangi pegunungan hitam. Itu adalah zona terlarang paling berbahaya di benua iblis dan sumber sungai hitam misterius di benua iblis. Tetapi itu jauh lebih aman daripada iblis-iblis kuat yang membuntutinya, terutama ahli misterius dari kuil iblis itu. Terakhir, S ingin menyeberangi pegunungan hitam karena bagian laut tak berujung yang kacau berada tepat di sisi lainnya dan paling dekat dengan 3 negara terlarang. Dia masih harus menjemput Inter, atau wanita itu akan mengomelinya sampai mati jika dia berani meninggalkannya, dan tempat itu juga merupakan satu-satunya tempat di mana dia bisa memanggil hukuman surgawi dan menerobos tanpa ketahuan. Panel pemberitahuan. Saat bergerak, S akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat pemberitahuan yang diterimanya setelah catatan perpisahan pencuri. Apa yang dilihatnya membuat matanya berbinar penuh kegembiraan. Sama dengan. Misi pekerjaan telah selesai. Tanda hubung. Misi pekerjaan, simbol pencuri menengah. Deskripsi, sebagai pencuri tingkat menengah, sangat penting untuk memiliki simbol pencuri tingkat menengah yang sesuai dengan status pencuri tingkat menengah. Persyaratan, cetak simbol pencuri di gedung tertinggi di benua iblis perkasa. Status, lengkap. Penilaian akhir, besar. Tanda hubung. Hadiah misi. Hadiah misi, simbol pencuri menengah telah dibuka. Simbol pencuri menengah, tanduk setan burung hantu hitam. Buka panel pencuri untuk melanjutkan. Hadiah ekstra, besar. 1. Kemampuan simbol pemanggilan baru. Buka panel pencuri untuk melanjutkan. 2. Pil pencerahan kelas rendah, 1. Deskripsi, konsumen akan mengalami epiphany selama 60 menit. 3. Token peningkatan item menengah, 1. Death Reputation, tingkatkan harta karun yang dibeli dari toko sistem sebanyak 2 tingkat. 4. Gelar pencuri baru telah dibuka. Judul pencuri, pencurian besar-besaran awal. Pencurian besar-besaran awal memperoleh nilai penilaian besar. Efek judul, setiap pencurian nilai penilaian, nilai akan secara otomatis menghasilkan hadiah 2x. Bab 586. S tercengang saat melihat nilai penilaian barunya, yang jelas-jelas di atas nilai memuaskan atau bahkan lebih tinggi. Dan saat melihat hadiah tambahan yang diberikan kepadanya karena nilai ini, dia semakin terkejut. Terutama ketika dia melihat deskripsi token peningkatan item menengah dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika dia memikirkan salah satu hadiah misi berantai yang memiliki 3 token semacam itu. Terakhir, gelar baru akan meningkatkan hadiahnya jika sistem menganggap dia telah melakukan pencurian besar-besaran. Senang sekali, S hampir lupa akan kelelahannya. Mengenai simbol pencuri baru, dia tidak terlalu optimis karena itu hanya akan mengubah tampilan simbolnya. Namun dia lebih tertarik pada kemampuan baru tersebut, dan dia pun segera membuka panel pencuri dan berharap kemampuan barunya ini akan sama bermanfaatnya dengan Dark All Wings. Sama dengan. Panel pencuri. Tanda hubung. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Tanda hubung. Pangkat pencuri, pencuri cekatan. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Rendah, 10.000 pencurian. Tengah, 1.000 pencurian. Tinggi, 100 pencurian. Tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 0. Pencurian tingkat menengah, 2. Pencurian tingkat tinggi, 0. Tanda hubung. Judul pencuri. Pengikut kegelapan. Efek judul,
mampu meningkatkan kemahiran keterampilan, dan seni kultivasi, yang berhubungan dengan kegelapan sebanyak 1 tingkat kemahiran secara instan. Pencuri pikiran. Efek judul, memori apapun yang Anda curi akan memiliki peluang 10% lebih besar untuk menjadi memori paling berharga di laut pengetahuan target. Terkenal dan terkenal, menengah. Tahap menengah, terkenal di antara lebih dari 1 miliar bentuk kehidupan. Efek judul, semua orang takut dengan nama Anda, nama pencuri, dan perbuatan Anda bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 7% ketakutan di hati orang lain selama mereka mengetahui nama pencuri, dan perbuatan Anda. Pembohong dingin, awal. Tahap awal, membuat 10 juta makhluk, hanya para penggarap, sepenuh hati mempercayai kebohongan Anda. Efek judul, ada 5% lebih banyak kemungkinan orang akan percaya sepenuhnya pada kebohongan Anda. Pencurian besar-besaran, awal. Tahap awal, memperoleh nilai penilaian besar. Efek judul, setiap pencurian nilai penilaian, nilai akan secara otomatis menghasilkan hadiah 2x. Tanda hubung. Simbol pencuri, tanduk setan burung hantu hitam. Kemampuan simbol pemanggilan, 2, baru. 1. Devil Horn Dark Owl Wings, tingkat menengah. Deskripsi, mampu memanggil sayap burung hantu tanduk setan. Kemampuan, terbang. Batas, 15 menit. Pendinginan, 14 hari. Catatan, 1 kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2 keterbatasan kemampuan dapat dikurangi seiring dengan peningkatan wilayah tuan rumah. 2. Tanduk Dewi, tingkat menengah. Deskripsi, mampu memanggil tanduk setan burung hantu kegelapan. Kemampuan, siluman yang tak terdeteksi di langit fana. Batas, 1 menit. Pendinginan, 30 hari. Catatan, 1 kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2 keterbatasan kemampuan dapat dikurangi seiring dengan peningkatan wilayah tuan rumah. Tanda hubung. Ketenaran pencuri, seluruh dunia, 1 bintang. Tanda hubung. Misi pekerjaan, 0. Sama dengan. S terkejut sesaat ketika melihat kemampuan terbangnya telah ditingkatkan. Ia hampir lupa akan fakta ini. Namun, durasi terbangnya telah dipotong setengah, dan periode pendinginannya telah digandakan. Dia tidak perlu bertanya mengapa hal itu terjadi karena kemampuannya telah ditingkatkan dari awal ke menengah, dan begitu pula kekuatannya. Beban yang akan ditanggung tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Dia tidak pernah mengira bahwa ini adalah terakhir kalinya dia menggunakan kemampuan terbang Dark Owl. Namun, saat melihat kemampuan yang baru saja dibuka, ia menghentikan langkahnya dan menatap kemampuan itu dengan mata terbelalak seolah-olah ia telah melihat hantu. Setelah memastikan bahwa ia tidak melihat apa-apa, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, manik-manik tak terlihat. Ini adalah persediaan manik-manik tak terlihat yang tak terbatas. Dia hampir ingin mencobanya tetapi menahan kegembiraannya karena batas waktunya hanya 1 menit dan periode pendinginannya adalah 1 bulan penuh. Meskipun demikian, kemampuan ini merupakan anugerah besar dan kartu truf penyelamat hidupnya yang terbesar. Tawanya yang meledak-ledak sepenuhnya dapat dibenarkan. S selalu mendambakan manik-manik tak terlihat, dan dia masih memilikinya. Itu adalah kartu truf terbesarnya, tetapi sistem yang berhati hitam tidak pernah menjualnya lagi di toko. Namun, sekarang dia memiliki kemampuan yang sama seperti manik-manik yang tidak terlihat. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kemampuan seperti itu. Namun, dia tidak membiarkan kegembiraan itu menguasai dirinya dan segera menenangkan diri. Senyumnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Sistem, ternyata kau punya hati. Ia menyeringai lebar meskipun ia diabaikan seperti biasa, tetapi ia tidak keberatan. Terakhir, S mengirimkan kesadarannya ke tempat pencuri itu berada. Ia langsung menyadari adanya tambahan item baru yang terletak di tengah dinding cincin penyimpanan. Cirrus sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan tidur dengan nyenyak di halaman 09. Si kecil menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur karena dia tidak punya sesuatu untuk dilakukan. Meskipun dia tidak keberatan.
Es juga mengabaikan anak ayam kecil itu karena perhatiannya tertuju pada tiang kristal bening sepanjang 2 meter. Di atas tiang ini terdapat mahkota emas yang terbuat dari batu permata yang indah, dan di dalam mahkota ini tertanam bola ungu seukuran telapak tangan, yang mengeluarkan petir ungu. Itu adalah tongkat iblis kekaisaran, dan bola ungu di atas tongkat itu adalah bola elemen petir. Mata Es bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat bola ajaib itu akhirnya berada dalam kepemilikannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya karena ras iblis mungkin punya cara untuk mengukur lokasinya. Terlebih lagi, Es merasakan firasat yang sangat berbahaya dari tongkat kerajaan ini, dan dia tidak ingin menyentuhnya. Ini mungkin adalah harta yang sangat penting bagi ras iblis dan pasti memiliki batasan yang mematikan. Jadi, dia akan membiarkan sistem menanganinya saat dia memulai proses penyerapan. Namun, saat itu bukanlah waktu atau tempat yang tepat untuk memulai terobosan. Terlebih lagi, menurut peringatan sistem, hukuman surgawi ini akan menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya setelah ia membentuk Laut Qi yang menggantikan Sungai Qi, jadi ia harus berada dalam kondisi puncaknya. Dengan semangat tinggi dan rasa percaya diri yang lebih besar, Es melanjutkan perjalanannya sementara Qi jiwanya perlahan pulih. Ia berencana untuk menggunakan satu Qi sambil membiarkan Qi yang lain pulih dan kemudian beralih lagi. Itulah keuntungan memiliki dua jenis Qi sekaligus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam yang penuh badai berlalu saat cahaya keemasan matahari yang terang menyinari seluruh wilayah kekaisaran. Namun badai tampaknya hanya bermula di wilayah kekaisaran. Seluruh wilayah itu berkilauan di dalam segala jenis penghalang formasi saat para pelayan boneka berlutut dengan lesu di tempat mereka seperti tadi malam. Sosok-sosok iblis yang kuat berdiri di langit, menjaga batas-batas wilayah kekaisaran. Sekarang, tempat itu hanyalah penjara yang tidak bisa ditembus. Di puncak kuil iblis, sosok raksasa leluhur iblis muncul tepat di tempat pedang hitam misterius tertusuk. Saat berikutnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Salah satu ahli terkuat di Golden Skyworld, Demon Ancestor, berlutut dan bersujud di depan pedang hitam misterius itu. Suaranya yang serak dan kuno itu tidak mengandung kesombongan dan dipenuhi dengan permohonan saat ia memohon, "Oh pedang Dewa Baphomet yang perkasa, aku mohon petunjukmu." Kunci itu telah dicuri oleh seorang pencuri bernama Pencuri Langit, yang telah menodai kuil sucimu. Tolong tunjukkan bimbinganmu kepada rakyat hina ini, tunjukkan kemegahanmu kepada seluruh ras iblis sekali lagi, dan hukumlah penoda itu yang ingin menyakiti budak-budakmu dan mengakhiri imanmu yang tak ada bandingannya. Dia lalu membenturkan kepalanya yang besar di depan pedang hitam misterius itu, yang membuat lantai bergetar akibat benturan tersebut. Akhiri kepercayaan Baphomet, kau berasumsi, kuil Baphomet yang kau tuduh telah dinodai. Namun, yang kulihat adalah ketidakmampuan seorang budak yang tersesat karena tidak ada yang memegang tali kekang. Sebuah suara halus tiba-tiba terdengar, penuh dengan ejekan. Seluruh tubuh leluhur iblis bergetar ketika mendengar kata-kata menghina itu. Suara halus itu melanjutkan, kunci itu diberikan kepada rasmu sebagai kenang-kenangan, tetapi kamu menggunakannya untuk memberdayakan garis keturunanmu dan memperpanjang hidupmu yang tidak penting dan tidak berharga. Oh, setitik debu yang tidak penting, jawablah aku jika kamu di sini karena kamu khawatir tentang imanmu kepada Tuhan atau khawatir tentang kamu akan mati dalam 50 tahun tanpa kunci dan garis keturunanmu akan musnah. Tubuh leluhur iblis bergetar semakin hebat, seolah-olah pemilik suara halus ini mengetahui sepenuhnya niatnya. Dia segera mencoba menjelaskan, tidak, aku hidup untuk melayani Dewa Baphomet yang perkasa dan melindungi iman yang tak terukur. Aku tahu aku telah melewati batas, tapi... dasar tak penting, aku tidak menyalahkanmu, aku juga tidak tertarik dengan alasanmu yang tidak berguna. Segala sesuatu punya konsekuensi, dan konsekuensimu adalah berkubang dalam keputusasaan. Suara halus itu berkata tanpa emosi sebelum berhenti sama sekali. Suara itu tampaknya tidak lagi peduli dengan leluhur iblis. Bahkan setelah leluhur iblis memohon, suara itu tidak lagi menjawab. Sedikit kegilaan muncul di mata tersembunyi leluhur iblis saat dia pergi, dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan tekad yang kuat. Setelah itu, puncak kuil iblis kembali tenang, tetapi tiba-tiba terdengar gumaman dalam bahasa yang tidak dikenal. Awalnya,
Kedengarannya seperti nyanyian, tetapi sebenarnya, itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Pencuri surga, itu benar-benar pencuri surga yang masih hidup, semua orang hancur, hancur. Bab 587. Insiden Imperial Demon Domain benar-benar dirahasiakan, seperti dugaan S. Akibatnya, berita ini dan akses ke domain tersebut ditutup. Akan tetapi, setelah 3 hari penyerbuan, seluruh konten iblis mengalami penguncian total. Setan-setan kuat dari Dewan Iblis Kekaisaran mulai menyebar di seluruh benua, dan semuanya kembali berhubungan dengan pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit. Namun, kali ini, pencarian itu bukan sekadar pencarian lagi. Itu hanyalah pembantaian. Karena jika sebuah kota, desa, atau bahkan klan terkemuka dicurigai oleh Dewan Iblis Kekaisaran, mereka akan dibantai sampai habis. Para iblis tidak lagi peduli dengan akibatnya. Mereka seperti menjadi gila karena pencuri itu. Tidak ada protes, tidak ada keluhan, bahkan permohonan pun tidak diperbolehkan. Baik mereka dari 8 provinsi atau negara iblis kerajaan, siapapun yang melakukannya, akan ditahan dan dibunuh tanpa ampun. Bahkan Grand Demon Dukes, yang jarang muncul di depan publik, juga menjadi bagian dari pasukan pencari ini. Tentu saja, aksi iblis ini tak luput dari perhatian kedua utusan iblis yang merasa bingung dengan perubahan mendadak dalam sikap ras iblis ini. Rasanya seperti benua iblis tengah berperang dengan penduduknya sendiri, tapi bedanya, tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Hari ini, Raul dan Ralph dikawal oleh tetua iblis ke-6 menuju lorong bawah tanah terpencil di suatu tempat di negara iblis kerajaan. Sejujurnya, Raul dan Ralph cukup waspada terhadap iblis setelah mereka memulai pembantaian gila-gilaan, dan tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya, tetua iblis ke-6 tidak akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Tetua iblis ke-4 telah lama pergi, bergabung dalam pencarian gila-gilaan terhadap pencuri yang sulit ditangkap. Kedua utusan iblis ingin meninggalkan benua iblis, tetapi hari ini mereka dipanggil oleh Kaisar Iblis ke tempat ini. Mereka tidak punya pilihan selain menurutinya karena tetua iblis ke-6 tidak mengundang mereka. Tetap saja, mereka adalah utusan ras iblis, dan Ralph adalah salah satu pilar ras iblis, jadi kecuali iblis sudah gila, mereka tidak akan menyakiti mereka. Namun, Raul dan Ralph masih siap. Jika keadaan semakin mendesak, mereka tidak akan ragu menggunakan cara-cara yang menyelamatkan nyawa untuk melarikan diri. Tetua Iblis ke-6 menuntun mereka ke sebuah pintu batu besar berukuran 10 meter, dan saat dia meletakkan tangannya, pintu batu itu perlahan terbuka. Tetua Iblis ke-6 menunjuk ke arah pintu yang terbuka dan berkata dengan dingin, "Silakan, Yang Mulia sedang menunggu Anda. Saya akan tinggal di sini." Ralph menatap tajam ke arah Tetua Iblis ke-6 sebelum mengangguk. "Terima kasih atas bantuannya." Ia kemudian memberi isyarat kepada Raul untuk mengikutinya. Raul tidak setenang saudaranya dalam menghadapi situasi ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh membuat marah setan. Jadi, ia mengikuti jejak saudaranya. Pintu batu itu ditutup saat mereka masuk, dan setelah berjalan melalui koridor panjang, mereka akhirnya muncul di aula besar yang terang. Akan tetapi, mereka berdua tidak sempat melihat sekeliling karena mereka terkejut saat melihat sosok raksasa bertopeng duduk di singgasana hitam pekat. Ralph punya dugaan yang mengerikan tentang identitas individu raksasa ini. Namun, ia tidak berani mempercayainya karena keberadaan ini seharusnya tidak mengganggunya dengan hal-hal duniawi lagi, apalagi bertemu mereka di tempat seperti itu. Leluhur iblis berbicara dengan suara seraknya dengan tenang, "Saudara-saudaraku, dari jauh, aku ingin kalian menghubungi leluhur kalian. Sayangnya, dia tidak menanggapi komunikasiku. Kurasa dia sedang menyendiri atau mengabaikanku begitu saja. Saya memperhitungkan kepribadiannya yang mudah tersinggung. Itu adalah kasus yang terakhir. Namun demikian, masalah ini mendesak. Katakan padanya, kuncinya hilang, dan dia akan menghubungi saya." Nada bicara leluhur iblis lembut, seolah ia sedang berbicara kepada juniornya, tetapi di dalam dirinya tersembunyi wibawa mutlak dan sifat maniak, yang membuat merinding saudara-saudara iblis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di malam hari, di pinggiran Institut Iblis Gunung Hitam. S menatap penghalang bercahaya yang menutupi area di depannya dengan ekspresi muram.
Bukan hanya itu, ada barisan prajurit iblis yang menghalangi perimeter. Ia tak pernah menyangka para iblis akan bereaksi secepat itu hingga mereka menutup semua jalur keluar dari benua itu, terutama jalur menuju daerah terlarang. Pegunungan Hitam berada di belakang Institut Iblis Gunung Hitam, dan jika dalam waktu normal, tidak akan ada seorang pun di sana, apalagi penghalang dan prajurit. Ini menunjukkan betapa seriusnya setan. Ia hampir tertangkap saat sedang menuju ke arah ini oleh seorang kultivator alam jiwa puncak yang sedang mengamati area tersebut dengan formasi kuat dari tempat asalnya. Ia akhirnya menggunakan jimat langkah ruang untuk melarikan diri dari formasi itu. Dia cukup yakin meskipun dia menunjukkan wajah iblisnya, mereka tidak akan membiarkannya pergi karena dia sedang mengembara di daerah tandus ini. Penyamaran itu tidak berguna dalam situasi ini di mana iblis-iblis ini mencurigai semua orang. Bahkan bagi S, kali ini, hampir mustahil untuk melarikan diri. Hampir. Namun, ia memiliki jimat surgawi langkah luar angkasa, dan selama mereka tidak memunculkan susunan pengunci ruang, ia tidak akan bisa ditangkap seperti sebelumnya. Dia masih memiliki lebih dari 50 jimat tersisa, dan dia tahu itu akan menjadi kartu trufnya untuk meninggalkan blokade ini dan benua itu tanpa goresan apapun. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia sekarang memiliki kemampuan memanggil simbol pencuri tanduk Devi. S kemudian dengan cepat menggunakan jimat surgawi dan muncul di sisi lain blokade dan lenyap di hutan belantara tanpa disadari oleh para penjaga. Seseorang baru saja melewati blokade mereka dengan satu jimat yang bahkan bukan jimat kelas. Setelah itu, S tidak menemui blokade lagi karena wilayah ini berada di bawah naungan Black Mountain Demon Institute. Mereka juga mengerahkan seluruh formasi untuk mencari S jika ia berani memasuki wilayah ini. S tiba-tiba berhenti 100 meter dari punggung gunung. Ekspresinya berubah pucat saat dia melihat peta nasib yang menunjukkan area itu sebagai lokasi nasib hitam. Apakah aku harus mendaki gunung yang curam ini? S menatap gunung hitam setinggi ratusan meter yang diwarnai merah di peta nasib. Meski masih berbahaya, namun tidak mematikan. Dia tahu di sisi lain punggung bukit ini terdapat pintu masuk ke pegunungan hitam dan juga lokasi institut. Dia berencana untuk menyeberangi punggung bukit ini dan kemudian menghilang di dalam labirin pegunungan, tetapi tampaknya pintu masuk itu dijaga oleh formasi yang kuat. Jadi, ia harus mengambil jalan memutar, yang merupakan pendakian yang curam. Atau ia bisa saja menggunakan sayap barunya atau bahkan jimat. Namun, ia tidak ingin menyia-nyiakannya kecuali benar-benar diperlukan. S menempuh perjalanan bermil-mil ke selatan, tetapi warna merah takdirnya masih belum hilang. Ia merenungkan bahwa hal itu mungkin terjadi di seluruh pegunungan Black Mountain karena itu adalah zona terlarang paling berbahaya di benua itu. Meski begitu, ia tetap harus berhati-hati dan menyelesaikan pendakian ini secepat mungkin. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, sesuatu melesat dari lengan kanan S ke arah puncak gunung hitam yang curam bagaikan anak panah yang tajam. Itu adalah tali jiwa pencuri. Saat ujung tali jiwa pencuri mencapai puncaknya, ia tiba-tiba berubah bentuk menjadi tombak, dan di saat berikutnya, ia menusuk tepat ke dalam gunung. S tersenyum puas karena dialah yang mengendalikan tali jiwa pencuri dengan pikirannya. Tali ini terlalu ajaib, dan kendali ukuran dan bentuk bukanlah satu-satunya fungsinya. Itu bisa mengikat siapa saja, membuat kultivasi mereka tidak berguna. Tidak peduli apakah mereka adalah kultivator bela diri atau kultivator jiwa. Terlebih lagi, tali ini merupakan senjata yang mematikan, dan selama dia mempelajari ilmu rahasia pengendalian tali jiwa pencuri hingga mahir, dia akan menjadi bencana bagi musuh-musuhnya. Dengan sebuah pikiran, tali jiwa itu tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat dan S pun berlari di gunung yang curam itu. S sudah berada di atas tebing dalam waktu semenit saat kabel itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Di belakangnya terdapat pegunungan luas yang dikelilingi awan, dan beberapa puncaknya begitu tinggi sehingga tersembunyi di bawah awan. Di sebelah timur, ia dapat melihat lampu dan siluet bangunan. Itu adalah Black Mountain Institute. S tiba-tiba merasakan sesuatu ketika ekspresinya berubah pucat, dan dia mengaktifkan jimat langkah ruang dan menghilang dari tempatnya. Kemudian,
sesosok iblis tinggi berpakaian institut muncul beberapa meter dari tempat Es berdiri beberapa saat sebelum kedatangannya. Rasa jiwa yang mengerikan mengalir dari iblis ini ketika dia memiliki kerutan yang dalam di wajahnya. Aku hanya merasakan kehadiran seseorang di tebing ini, tetapi tidak ada seorang pun. Seolah-olah kehadiran itu hanya sesaat. Atau mungkin itu hanya paranoiaku. Dia tidak bisa menahan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Para kekaisaran sialan itu sudah benar-benar gila, dan sekarang bahkan mulai memengaruhi kedamaian benua dan pikiran kita. Bab 588. Setelah pertemuan samar di tebing, Es tidak berani lengah dan menuju jauh ke dalam pegunungan hitam. Namun, setelah 3 hari, ia menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengawasi daerah ini karena ia tidak bertemu seorang pun, bahkan binatang buas. Yang dapat ia lihat hanyalah deretan gunung hitam. Jika peta nasibnya tidak diwarnai merah, dia akan percaya bahwa tempat ini berbahaya. Pada hari ini, Freya menghubunginya saat dia sedang beristirahat di sebuah gua pegunungan yang tersembunyi. Pemimpin Es. Suara Frey yang agak hormat terngiang di benak Es. Es merasa dia salah dengar karena wanita ini lebih suka menggodanya daripada menunjukkan rasa hormat. Meski begitu, dia mengirimkan kesadarannya ke ruang pribadi Frey di rumah pencuri. Ruangnya telah diubah menjadi setengah perpustakaan dan setengah laboratorium perajin rune olehnya. Buku-buku dan peralatan tersebut tentu saja diberikan kepadanya oleh Es. Karena ia gemar mengoleksi ilmu pengetahuan dan merupakan perajin rune, Es tidak pelit padanya dan membiarkan buku-buku yang berdebu itu dimanfaatkan dengan baik. Terlebih lagi, Es selalu ingin membuat perpustakaan untuk anggota House, jadi Freya membantunya dengan melakukan ini. Jika para anggota House tersebut menginginkan pengetahuan, mereka dapat mencari Freya. Armor pencuri jahat milik Freya kini berubah menjadi gaun merah muda berbunga-bunga yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda dan bentuk tubuh yang sempurna serta rambut putih panjangnya yang terurai di bahunya. Dia tampak sangat memukau saat duduk di dipan yang nyaman bagaikan lukisan yang hidup, dan hanya Es yang bisa menikmati pemandangan ini. "Ada apa?" tanya Es dengan tenang. Dia bukan orang yang mudah tergoda, terutama saat wanita itu ternyata penyihir yang licik. Bibir Freya melengkung membentuk senyum menggoda sebelum dia berseru, "Kau benar-benar menempelkan simbol pencurimu di kuil iblis." Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kagum. "Oh, sepertinya Ronan mendapat kabar itu. Ya, aku butuh sesuatu di kuil itu, dan karena aku telah melakukan perbuatan itu, tidak ada salahnya mengakuinya dan mengakuinya, kan?" Es berbohong tanpa mengatakan bahwa itu ulah sistem. Freya tidak menyangkalnya. Tidak, dia tidak diberitahu, tetapi dia dipanggil kembali bersama saudara perempuan dan laki-laki ularnya. Setelah dia memasuki wilayah itu, sulit untuk mengabaikan burung hantu yang menarik perhatian dan kata-kata yang mengesankan itu. Senyumnya tiba-tiba berubah berbahaya. "Aku harus mengakui, pemimpin, jika berita ini menyebar, aku tidak perlu membalas dendam sama sekali, dan para iblis akan mati karena malu. Akan lebih menarik untuk melihat itu terjadi. Ras iblis yang agung dan perkasa pergi tanpa wajah, dan apa yang disebut kuil suci mereka sekarang menjadi batu loncatan bagi pencuri langit." Es terdiam saat mendengarnya. Ia hampir lupa tentang dendam Freya terhadap iblis, dan cara ini akan secara efektif menghancurkan gengsi iblis. "Itukah sebabnya kau mencariku?" tanyanya. "Ini dan satu hal lagi. Pertama-tama aku ingin memberi tahu kalian tentang rencana ini dan mendapatkan persetujuan kalian sebelum menghubungi Alia untuk menyebarkan rumor tersebut." Freya mengungkapkannya dengan sedikit senyum licik. Es hanya terkekeh dengan sedikit rasa jengkel. "Kau sudah memulainya, bukan?" Freya tersenyum menawan. "Kau mengenalku, pemimpin terbaik. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan perbuatanmu yang mulia terkubur sekarang, bukan?" "Cek. Cek, terserahlah. Tapi apa kau tidak khawatir Alia akan ketahuan?" Es mencibir kesal. Meskipun dia tidak keberatan, tindakan ini akan membuat ras iblis semakin membencinya. Saat ini, hanya domain kekaisaran yang tahu, dan hasil ini masih lumayan. Namun, ras lain akan tahu ketika seluruh benua tahu. Ini akan menghancurkan martabat ras iblis dan bahkan mungkin menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan.
Freya hanya tersenyum dan menjawab dengan ambigu, Alia tahu bagaimana cara menangani dirinya sendiri. Aku sudah menyuruhnya untuk meninggalkan benua ini jika diperlukan. Aku harap kamu bisa memberinya tempat berteduh di rumah kita di masa depan. Tidak setuju atau tidak setuju, rumah pencuri sedang penuh sekarang. Aku mungkin akan mempertimbangkannya sesuai dengan keadaan jika ada tempat kosong. Atau mungkin tidak akan pernah ada tempat kosong, aku tidak bisa menjamin apapun, atau kau bisa membebaskannya dan membiarkannya menjalani hidupnya dengan bahagia. Apakah itu hal kedua yang ingin kau bahas? Memiliki kesan yang baik tentang Alia, tetapi ini tidak berarti dia bisa membiarkannya memasuki rumah pencuri. Tempat-tempat di rumah pencuri terlalu penting bagi dan dia tahu dia akan memiliki sepasang tangan tambahan dengan setiap anggota tambahan. Seperti Thomas, Alia adalah salah satu pesaing untuk tempat ini. Berbicara tentang Thomas, masih belum tahu apakah dia salah satu dari iblis berjubah hitam yang dipilih dari 8 provinsi. Dia harus berhenti mencampuri masalah ini karena itulah tuntutan situasi. Sekarang, ia hanya bisa berharap orang itu bukan salah satu dari mereka, atau ia selalu bisa menggunakan janji pencurinya untuk memberi tahu atau setidaknya begitulah seharusnya cara kerjanya. Namun, mengkhawatirkannya tidak akan ada gunanya. Lagi pula, punya jalan dan masalahnya sendiri yang harus dikhawatirkan. Mata Freya berkilat tak berdaya. Ia sudah menduga jawaban ini. Thief House adalah tempat ajaib, dan ia tahu bergabung dengan tempat ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan keadaan Jadi, dia tidak bertanya lagi dan menceritakan kepadanya tentang hal kedua. Tidak, hal lain yang ingin aku katakan kepadamu adalah Ronan mungkin dicurigai membawamu ke domain kekaisaran. Karena kau telah menyamar sebagai pelayan boneka istananya, tidak akan terlalu sulit untuk mengembalikannya kepada Ronan. Meskipun benih jahatku tidak dapat dihancurkan, aku tidak tahu sejauh mana. Aku tidak meragukan kemampuanku. Hanya saja aku tidak cukup kuat. Jadi, kusarankan kita singkirkan dia. Dia tahu terlalu banyak tentang kita, terutama tentang aku dan ruang pribadimu. Dia sudah tidak berguna lagi bagi kita, dan aku mungkin akan menyeret putri ular itu bersamanya. Niat membunuh terpancar di matanya. Leona mengusik Freya karena dia merasa Freya sama seperti dirinya, dan dia tahu betapa berbahayanya orang seperti itu. Itulah sebabnya dia ingin membunuhnya untuk menyelamatkan dan dirinya sendiri dari masalah di masa depan. Berpikir sejenak karena dia tahu Freya benar, Ronan tidak berguna, dan iblis bodoh yang tidak menyadari hilangnya 08,430. Tatapan matanya berubah dingin, baiklah, singkirkan dia. Tapi jangan tunjukkan kemampuanmu. Buat saja seolah-olah dia bunuh diri. Tidak perlu menunjukkan lebih dari ini, dan Leona tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Selain itu, jangan remehkan dia tidak sederhana, dan Ronan tidak akan cukup untuk menyingkirkannya. Jadi, daripada memberitahu mereka tentang sejauh mana kemampuanmu, memberi mereka ketakutan misterius akan lebih dari cukup. Setidaknya, itu akan membuat kita terlihat lebih sulit dipahami dan mungkin membuat mereka menyerah jika mereka mengira kita lebih kuat dari mereka. Berkata dengan dingin. Freya berpikir keras, dan senyum segar muncul di wajah menawannya. Pemimpin memang pemimpin dalam hal merencanakan. Aku masih belum bisa. Ya, mana mungkin aku percaya itu. Terkekeh sinis. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Aku masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum kita bisa keluar dari benua iblis. Baiklah, jangan ragu untuk memanggil kami jika kamu mengalami kesulitan. Freya berkata dengan lembut. Setelah itu, keheningan memenuhi ruang Freya sebelum senyuman di wajahnya berubah menjadi seringai kejam. Aku selalu ingin membunuh seseorang dari keluarga kekaisaran. Aku akan memberi tahu mereka tentang keputusasaan yang sebenarnya. Evil Discern. Dia langsung menggunakan kemampuan keempatnya. Kabut hitam perlahan menyelimuti matanya yang cerah sebelum berubah menjadi hitam pekat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Domain kekaisaran, hanya beberapa mil jauhnya dari istana bagian dalam. Sebuah kereta besar dari istana bagian dalam melaju dengan kecepatan penuh menuju ke istana bagian dalam. Di dalam kereta itu ada Leona, Ronan, dan Pangeran keempat Cassius,
karena suasana di dalam kereta itu benar-benar suram dan dingin. Leona bahkan terlihat telanjang bulat, dengan niat membunuh yang kuat saat dia duduk di depan kedua saudaranya. Cassius merasa dia berada di danau es dan ingin keluar dari sana, tetapi dia tahu dia tidak memiliki kekuatan atau wewenang di depan Leona. Di sisi lain, Ronan diam saja seolah-olah dia tidak peduli. Pada saat ini, di balik topeng Ronan, matanya tiba-tiba diselimuti kabut gelap sebelum seluruhnya diselimuti kabut misterius ini. Tiba-tiba senyum gelap muncul di wajah Ronan yang tanpa ekspresi saat dia menatap Leona, yang juga mengawasinya seperti ular berbisa. Tiba-tiba dia berkata, yang membuat Leona dan Cassius terkejut, jangan memancing amarah pencuri langit. Saat berikutnya, kereta itu meledak. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keturunan jahat. Deskripsi, pencuri jahat dapat turun ke benih jahat dan mengambil alih kendali penuh atas tubuh dan jiwanya. Keterbatasan, setelah Evil Discharge digunakan pada Evil Seed akan mati saat batas Evil Discharge berakhir. Batas waktu saat ini, 5 jam. Bab 589. 3 bulan setelah penyerbuan Imperial Demon Domain, di puncak gunung raksasa yang dipenuhi angin biru. Sesosok tubuh berlutut di depan sebuah bangunan kecil dari tanah liat di puncak gunung aneh ini. Suara lembut terdengar di balik pintu itu. Ada apa? Lelaki tua bungkuk berjubah putih itu, yang tampak seperti dahan pohon yang layu, dengan hormat menjawab, kami menerima desas-desus yang tidak dapat dipercaya dari tempat tujuan kami. Jika itu rumor yang tidak dapat dipercaya, lalu mengapa kau menggangguku? Suara lembut itu bertanya dengan dingin tanpa sedikit pun tanda-tanda kemarahan. Perdana Menteri, rumornya adalah tentang pencuri langit. Jawab lelaki tua itu. Oh, apakah dia tertangkap? Suara acuh tak acuh itu tiba-tiba menunjukkan ketertarikan yang besar, bahkan antisipasi. Orang tua itu memasang ekspresi yang tidak dapat dijelaskan saat dia dengan ragu menjawab, tidak. Sebaliknya, dia terjebak lagi, dan kali ini dia mencuri sesuatu dari kuil iblis. Apa? Suara Primewan terdengar heran. Itulah sebabnya aku mengatakan itu adalah rumor yang tidak dapat dipercaya. Namun, itu mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar karena kami menerima laporan tentang perilaku aneh dan kejam ras iblis dalam beberapa bulan terakhir. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkan rumor ini, tetapi rumor ini telah menyebar ke seluruh benua, dan ras lain mungkin juga mengetahuinya. Lebih jauh lagi, kurasa para iblis tidak akan menyambut kunjungan kita lagi jika mereka tahu kita punya sesuatu tentang pencuri itu. Jika ada sedikit saja kebenaran dalam berita ini, mereka mungkin mencoba merebut peri pedang es untuk mengancam pencuri itu agar keluar atau bahkan bertindak lebih jauh. Pencuri itu terlalu penting bagi kebangkitan ras kita. Orang tua itu berkata dengan tegas. Awalnya dia tidak percaya, tetapi dia tetap datang ke sini untuk melaporkannya dan menyatakan kekhawatirannya. Ini memang merepotkan. Jika ini menyangkut kuil iblis, aku khawatir Dream Shatter tidak akan cukup. Hubungi dia dan katakan padanya untuk menuju benua darah saja. Dia seharusnya sudah dekat saat ini. Primewan memerintahkan dengan dingin. Mata lelaki tua bungkuk itu sedikit melebar. Apakah kita akan mengembalikan peri pedang es? Berikan saja perintahku pada Dream Shatter, dan dia akan tahu keinginanku. Primewan hanya terkekeh. Sesuai perintah, Perdana Menteri. Si tua bungkuk membungkuk hormat lalu menghilang dari tempatnya. Angin biru di sekitar gunung tiba-tiba membentuk pusaran biru tepat di atas tanah liat. Suara Primewan terdengar lagi, tetapi kali ini suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau tidak bisa melarikan diri. Dengan cara apapun, kau harus mati. Kontaminasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di dalam pegunungan hitam. Sambil mengerutkan kening, es menatap jurang hitam yang berada ratusan meter di bawahnya. Suara air hitam yang bergemuruh bergema di sekitarnya. Jika es ingin menyeberangi pegunungan hitam, ia harus pergi ke seberang jurang, tetapi ia tidak berani melakukannya karena peta nasib di depannya berwarna hitam. Dalam bulan terakhir ini, dengan bantuan peta takdir, dia telah menghindari binatang iblis mengerikan yang tinggal di pegunungan hitam,
dan dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini merupakan lokasi takdir merah. Kalau ada orang yang tidak punya kompas takdir pencuri abadi seperti harta karun berani melangkah ke pegunungan ini, lama-kelamaan mereka pasti akan menemukan salah satu wilayah kekuasaan binatang buas itu. Hanya seorang penggarap alam manifestasi yang bisa bergerak tanpa hambatan. Namun, sekarang setelah melihat sisi lain jurang, S berpikir sebaliknya. Alam manifestasi mungkin tidak cukup. Bahkan setelah mencari jalan lain ke depan atau menemukan lokasi takdir merah alih-alih hitam, ia gagal. Apapun yang terjadi, tampaknya ia harus menyeberangi area hitam tempat hidupnya mungkin terancam. Sungai hitam di bawahnya juga tidak luput dari lokasi takdir hitam ini. Haruskah aku menerobos di sini dan kemudian melangkah maju? Begitu aku menerobos, peringkat kompas juga akan meningkat, dan ada juga keterampilan yang mandek. Aku harus menerobos pada akhirnya, dan aku mungkin akan menarik beberapa keberadaan yang mengerikan di sisi lain dengan keributan hukuman. Tempat ini jauh dari negara iblis kerajaan, dan sebagian besar binatang buas di sini adalah alam jiwa. Aku tidak bisa menundanya lagi. Selain itu, aku ingin mencoba teori baru ini untuk menghadapi hukuman surgawi, dan pil epifani datang pada waktu yang tepat. Bibir S tiba-tiba melengkung saat dia melihat langit yang cerah. Setelah membuat keputusan, dia berbalik dan pergi mencari tempat yang cocok untuk memanggil hukuman surgawi dan terobosan. Ini adalah kesempatan langka bagi S untuk bersiap sebelum memulai hukuman surgawi karena, dalam dua terobosan terakhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan hukuman untuk menyelamatkan hidupnya sambil menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun, sekarang, dia tidak dalam bahaya apapun, dan dia telah merencanakan ini sejak lama. Sejak hari dia mengetahui bahwa garis keturunannya disegel oleh seseorang dan dia harus menanggung hukuman surgawi untuk membuka segelnya, dia tidak akan bersembunyi di balik halaman 09 lagi. Pil epifani adalah pil ajaib yang dapat membuatnya memasuki kondisi epifani, yang disebut sebagai keadaan keajaiban dalam beberapa buku. Dia tidak pernah menyangka sistem itu juga memiliki hal seperti itu sebagai imbalannya. Dia ingin menggunakan kekuatan pil epifani untuk memasuki kondisi epifani dan ingin melihat apakah dia dapat menciptakan keajaiban dengannya. S menemukan gunung terpencil, menciptakan lubang besar yang cukup untuk menampung iblis, lalu mendirikan berbagai formasi di sekitarnya. Setelah itu, ia duduk bersila, menenangkan pikirannya, dan memulihkan diri selama 1 jam. Pada saat ini, S membalikkan tangannya, dan sebuah pil putih muncul, hanya menatapnya saja membuat S agak terpesona. Selain itu, dia tidak bisa merasakan pil atau aromanya. Sepertinya dia tidak memegang apapun. Itu adalah pil pencerahan tingkat rendah. S menarik napas dalam-dalam sebelum melemparkan pil itu ke mulutnya, dan pil itu langsung meleleh menjadi gumpalan putih. S merasakan pikirannya ditarik ke dalam kondisi aneh saat koneksi ke sekelilingnya benar-benar terputus. Rasanya seperti meminum pil pencerahan, tetapi kali ini dia merasa bebas. Saat berbicara tentang pil wawasan, dia hanya bisa memikirkan keterampilan yang ingin dia tingkatkan peringkatnya, tetapi pil epifani sama sekali berbeda. Dia bisa memikirkan apa saja. Bukan hanya itu saja, ia merasakan ada kekuatan aneh yang membantunya memahami masalah yang tidak pernah mampu ia pahami. S merasa jika ia dapat memasuki kondisi ini dalam waktu lama, ia dapat mengembangkan semua keterampilan dan bahkan hukum-hukumnya hingga ke tingkat yang mengerikan. Segala macam gagasan mulai datang kepadanya, tetapi ia berfokus pada 3 hal. Pertama, hukum keputusasaan. Kedua, level pertama pedang langit, penciptaan inti pedang langit, dan ketiga, buku Dewa Petir Hitam, yang merupakan teknik kultivasi keluarga iblis Kekaisaran Petir Hitam. Ketiga hal ini mencakup hampir semua aspek yang dimiliki S, dan seni kultivasi yang ingin ia ciptakan, yang dapat membantunya melawan petir hukuman surgawi, hanya dapat diciptakan dengan ketiga hal ini. Setelah minum pil Epiphany, hasilnya menjadi jelas. Meskipun dia hanya mengingat inti penciptaan pedang langit pada tahap awal, namun hal itu tetap serumit teknik dasar pedang bayangan gandanya. Waktu berlalu dengan sangat cepat bagi S dalam kondisi ajaib itu. Menit demi menit, S mengalami berbagai macam simulasi dalam benaknya. 1 jam berlalu,
Tetapi es masih belum terbangun dari Epiphany meskipun efek pilnya telah habis. Entah bagaimana es jatuh ke dalam kondisi Epiphany yang lebih dalam. Epiphany merupakan suatu keadaan yang sangat misterius, kadang hanya butuh sesaat untuk bisa sampai pada keadaan tersebut tanpa kita sadari, dan kadang bahkan seumur hidup pun tidak akan cukup. Meskipun pil Epiphany hanya bekerja selama 1 jam, waktu tersebut dapat ditingkatkan jika pengguna pil memiliki bakat yang luar biasa atau sekadar inspirasi yang sangat mendalam. S adalah keduanya. Pada saat ini, dia benar-benar lupa tentang dirinya sendiri dan apapun di sekitarnya. Seluruh pikirannya terfokus pada penciptaan seni kultivasi imajiner yang dapat membantunya melewati hukuman surgawi. Begitu saja, tanpa S sadari, seminggu berlalu, lalu sebulan berlalu, dia tetap tegar seperti patung. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Hari ini kabut hitam aneh keluar dari tubuh S dan memberikan perasaan putus asa yang tajam, seperti keputusasaan telah mewujud pada tubuh S, tetapi ekspresinya tetap tenang. Kabut hitam itu juga tampaknya tidak menyakitinya. Sebaliknya, kabut hitam tiba-tiba mulai merembes dari gunung hitam tempat S duduk, dan kabut hitam itu entah bagaimana tergabung dalam kabut yang keluar dari tubuhnya, dan kabut itu mulai membesar. Tak lama kemudian, kabut semakin banyak yang menghilang dari pegunungan hitam dan mengabaikan formasi tersebut. Mereka mulai menjadi bagian dari kabut yang semakin membesar di sekitar S. 1 bulan berlalu sejak kabut hitam mulai berkumpul di sekitar S, dan gunung kecil itu kini seluruhnya diselimuti kabut itu. Bab 590. 1 bulan telah berlalu sejak kabut hitam mulai berkumpul di sekitar S, dan gunung kecil itu kini seluruhnya diselimuti kabut itu. Pada saat ini, kilat hitam tiba-tiba berkilauan di sekujur tubuh S dan menyebar dalam kabut hitam. Namun, kilat itu tidak lenyap karena terus beredar di dalam kabut hitam. Dengan demikian, di depan dada S, kabut hitam berisi petir mulai berkumpul menjadi bola kecil tanpa henti. Semua kabut yang terkumpul dalam bulan ke-6 ini kini berkumpul di hadapan S, mengembun menjadi bola kabut hitam pekat yang ukurannya perlahan membesar. Tak lama kemudian, seluruh kabut hitam itu mengembun menjadi bola berukuran 3 inci, yang tampak hitam lalu hitam lagi saat melayang di depan S. Pada saat ini, kelopak mata S terbuka lebar dan bersinar dengan kilatan keputusasaan saat dia menatap bola hitam kecil itu tanpa ekspresi. Tiba-tiba dia membalikkan tangannya, dan pedang hitamnya pun muncul. Saat berikutnya, bila-bila hitam dari pedang-pedang itu tiba-tiba bersinar dalam kilau seperti bayangan sebelum terus tumbuh semakin dalam dan dalam karena bilah-bilah itu tampak terbuat dari bayangan-bayangan halus. Itu bukan lagi niat pedang setengah pedang, melainkan niat pedang bayangan yang lengkap. S telah sepenuhnya menguasai teknik dasar pedang bayangan ganda dalam 6 bulan pencerahannya. Namun, S tampak tidak menyadari hal ini saat tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke bola hitam tersebut. Bola itu bergetar, mengancam akan meledak, tetapi pada akhirnya, bola itu tetap stabil. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi, pedang yang tertusuk itu tidak berhasil menembus bola hitam itu, namun sebagian darinya lenyap di dalam bola itu, dan saat S mendorong pedang pendek itu, pedang itu terus terserap ke dalam bola hitam itu hingga tak tersisa gagangnya. Seolah-olah pedang pendek itu telah dilahap habis oleh bola kecil itu. S bergumam pada saat ini sambil meletakkan tangan kirinya beberapa sentimeter di atas bola hitam. Kejujuran bukanlah sifatku, jalan pedangku bukanlah jalan kehormatan. Jalanku adalah pencuri. Maka jalan pedangku akan menjadi pencuri dan penuh kegelapan. Inti pedang pencuri jiwa, padatkan. Ki jiwa surgawi jingga tiba-tiba menyembur keluar dari tangan S dan mengguyur bola hitam itu bagai air terjun yang melahapnya bagai jurang. Saat sejumlah besar ki jiwa terserap, bola hitam itu tiba-tiba mulai bergetar, dan tiba-tiba, sebuah celah muncul di tengah bola hitam itu, dan pada saat berikutnya, celah itu berubah menjadi 2 bagian. Anehnya, ki jiwa kini hanya terserap oleh separuh kiri sementara separuh kanan sepenuhnya tidak aktif. Wajah S mulai memucat karena semakin banyak ki jiwa surgawi yang dikonsumsi oleh bola setengah hitam itu, tetapi dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Seluruh fokusnya tertuju pada bola setengah hitam itu. Tepat pada saat ini,
bola setengah hitam yang bermandikan ki jiwa surgawi itu mulai berputar, dan yang mengejutkan, bola itu mulai menyusut dan menjadi lebih tipis hingga berbentuk seperti bilah pendek. Tak lama kemudian, bola hitam setengah itu lenyap dan di tempatnya muncul sebuah pedang pendek mungil yang bentuknya sama persis dengan pedang pendek milik Es, yang dilahap habis oleh bola hitam itu. Es bahkan tidak bergeming, dan dengan ki jiwa, dia mulai menggerakkan pedang kecil yang hanya sepanjang 1 inci itu, ke arah Glabellanya. Pedang kecil itu tidak melawan saat mengikuti arah Es, dan segera jaraknya tinggal 1 cm lagi untuk menembus tengkorak Es. Tetapi dia tidak berhenti dan terus mendorongnya ke arah Glabellanya. Tepat saat pedang itu hendak menyentuh kulitnya, kilau jingga bersinar di Glabella Es, dan pedang itu pun terserap ke dalam jiwanya yang sebenarnya. Tubuh Es mulai bergetar ketika dia merasakan sakit yang menusuk di jiwa aslinya, mengancam untuk memotong bagian jiwanya. Di dalam jiwanya yang sejati, saat ini bergetar ketika sebuah pedang kecil melayang ke arah inti jiwa berwarna oranye. Kompas takdir pencuri enteral berputar dengan anggun di atas inti jiwa oranye seperti perisai pelindung. Saya harap, Tuan, Es tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah kegilaan murni dengan kekuatannya saat ini. Suara Moira yang khawatir terdengar dalam jiwa sejatinya, tetapi dia tidak berani mengganggu Es dengan keadaannya saat ini. Ketika pedang kecil itu mencapai inti jiwa dan kompas, ia berhenti tanpa ada niat untuk bergerak dari tempatnya. Ki jiwa tiba-tiba menyembur keluar dari inti jiwa oranye, dan setelah melewati kompas, ia langsung menelan pedang hitam. Jiwa sejati yang gemetar terkejut dan menjadi tenang. Di luar, darah menetes dari sudut bibir Es, tetapi ia tampaknya tidak berencana untuk berhenti. Setelah rasa sakit yang menusuk itu mereda, dia lalu menggerakkan pedang panjangnya ke arah separuh bola hitam yang tersisa. Sama seperti pedang pendek, pedang itu dilahap habis oleh bola hitam setengah itu. Dia lalu meletakkan tangan kanannya di atasnya. Dia berkata dengan suara serak, bertarung dalam cahaya adalah untuk pahlawan, bukan untuk pencuri dalam kegelapan. Aku lebih suka menjadi pengecut yang hanya menghunus pedangnya karena keegoisan daripada pahlawan dalam cahaya yang menghunus pedangnya untuk bertahan. Inti pedang pencuri bela diri, padatkan. Dengan demikian, ki bela diri surgawi menyembur keluar dari tangannya dan mulai dilahap oleh bola setengah hitam itu. Seperti sebelumnya, ekspresi Es semakin pucat karena separuh tubuhnya menyerap lebih banyak ki daripada separuh tubuhnya yang lain. Mungkin ini ada hubungannya dengan ukuran pedang itu. Setelah menyerap 90% ki bela diri Es, setengah bola itu akhirnya mulai berputar dan menyusut saat mulai terbentuk kembali di pedang panjang Es. Ketika hanya tersisa 5% ki, kondensasi akhirnya selesai ketika pedang sepanjang 3 inci melayang di depan Es. Tanpa membuang waktu, dia lalu mengendalikan dan menggerakkannya ke arah ulu hatinya, tempat ruang bela dirinya berada. Seperti jiwa sejati, kilau gelap muncul saat pedang hendak menembus kulit Es, menyerap pedang itu ke dalam ruang bela dirinya. Ruang perkawinan Es yang seharusnya berupa lautan gelap yang tenang, menjadi hampir kosong karena konsumsi ki. Di sisi lain, Dark Void sepenuhnya statis pada posisinya. Pedang panjang itu perlahan mendekati Dark Void, dan saat berada di atasnya, pedang itu pun berhenti. Sedikit air gelap di dalam lautan ki mulai bergejolak dan tiba-tiba berubah menjadi tornado air kecil dan langsung menelan inti pedang. Es sekarang pucat pasi, tetapi dia tahu dia hampir berhasil, dan selama dia dapat mengambil langkah terakhir ini, dia akan berhasil. Es baru saja membangun fondasi untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia juga tahu bahwa ia hanya punya sedikit waktu jika ingin memiliki peluang suksesi. Aku akan mengirim kalian berdua keluar. Suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar di rumah pencuri itu. Tanpa memberi Noah dan Freya kesempatan untuk bertanya atau peduli terhadap apa yang sedang mereka lakukan, dia mengusir mereka dengan paksa, dan mereka muncul sambil memegang senjata mereka. Mereka mengira Es dalam masalah karena dia tidak akan pernah mengusir mereka seperti ini. Mereka hampir mempercayainya saat melihat darah menetes dari tepi topengnya. Namun, tidak ada aura di sekitar mereka, dan mereka muncul di luar lubang gunung yang berlubang. Bahkan ada formasi yang diaktifkan yang membuat mereka bingung. Apa yang terjadi?
Freya mengerutkan kening ketika Grimoire gelap itu melayang di depannya. Pemimpin, kau baik-baik saja. Di sisi lain, Noah memancarkan niat membunuh saat melihat darah Es. Dia belum pernah melihat Es terluka sebelumnya. Es tidak punya waktu untuk menjelaskannya karena dia sendiri tidak pernah menduga akan menghadapi situasi seperti ini, tetapi dia tahu kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Jangan tanya, aku tidak punya banyak waktu lagi. Ujian Dewi akan segera berakhir. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk berlari sejauh yang kau bisa dan jangan pernah berhenti berlari sampai kau tidak lagi berada di jangkauan jalan setapak. Kau akan tahu siapa aku saat semuanya dimulai. Apapun yang terjadi atau apapun yang kau lihat, jangan dekati persidanganku, atau kau akan mati jika kau ikut campur. Yang kuinginkan hanyalah kau membawaku pergi dari sini jika aku pingsan saat persidangan berakhir dan bersembunyi di pegunungan ini. Jangan menyeberangi sungai, apapun yang terjadi. Tunggu aku terbangun. Bawa Cirus bersamamu. Kedua wanita itu tercengang oleh penjelasan Es yang suram. Tidak ada yang masuk akal. Saat berikutnya, Cirus muncul di telapak tangan Es. Dia jelas sedang tidur dan tersentak bangun ketika dia muncul di luar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan mata kecilnya berhenti di Es. Siapa yang menyakitimu? Tanyanya saat aura berapi tiba-tiba keluar dari tubuh mungilnya. Ikuti saja kakakmu Freya. Dia akan memberitahumu. Perintahnya tegas sebelum meletakkan pria kecil itu di depan Freya. Batuk. Es tiba-tiba batuk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kedua ki hampir kelelahan, dan sudah waktunya.